Cek, cek. Sebelum mulai, kita cek sound dulu ya. Pastiin suara saya, gambar saya bisa terdengar dengan jelas. Biar nanti untuk memastikan aman semua nih. Yang sudah hadir, bantu saya kasih feedback ya. Untuk suara dan gambar sudah aman atau belum? Oke. Jelas, 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 jelas. Clear. Oke, aman ya. Sip. Mantap. Thank you buat feedbacknya. Insya Allah udah rame aja nih ya. Oke, udah makin banyak yang join nih, yang gabung. Insya Allah. Cara mengaktifkan suara gimana? Diklik itu audionya. Kalau misalnya di HP itu biasanya ada di pojok kiri bawah ya. Diklik aja aktifkan audio. Yang lain mungkin bisa dibantu kasih tahu ya di chat. Mungkin ada rekamannya nggak Kak? Insya Allah ada nanti rekamannya kita share di grup. Tapi rekamannya biasanya kita apa terbatas gitu. Hanya bisa ditonton sampai maksimal besok itu. Jadi biasanya kita up hanya untuk sehari aksesnya. Jadi manfaatin ya. Oke, Bismillah saya buka dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya ngucapin terima kasih ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir malam ini. Perkenalkan saya Gio. Saya yang akan nanti menjadi moderator di live Zoom malam ini bareng Kang Dewa. Jadi nanti ada pematerinya dari Kang Dewa langsung. Saya bantu moderatorin dan nanti mandu acara ini sampai selesai ya. Jadi sekali lagi perkenalkan saya Gio, saya sebagai moderatornya nanti untuk memandu acara ini bareng Kang Dewa nanti pematerinya oleh Kang Dewa. Saya akan buka dulu, jadi sesi Kang Dewa nanti mungkin masuk di jam 8 atau 8.15 ya. Nah sebelumnya nanti akan ada pembukaan dulu dari saya, sambil saya mau berinteraksi dulu nih sama kawan-kawan semua. Thank you banget ya yang sudah hadir dan meluangkan waktunya malam ini. Nah, sebelum kita mulai, saya pengen mastiin dulu nih, teman-teman, biar efektif. Ketika teman-teman mengikuti pembelajaran ini, biar efektif, teman-teman bisa lakuin beberapa tips ini. Yang pertama, silahkan siapkan catatan. Jadi, tadi kan ada yang nanya, ada rekamannya nggak gitu. Nah, fungsi dari catatan itu sendiri, selain kita ketika belajar, kita jadi maksimal dengan kita mendengarkan dan diikat dengan menulis kembali apa yang kita terima dan mungkin menulis apa yang ingin akan kita lakukan setelah kita mempelajari menerima materi tertentu atau dapat insight tertentu. Itu dengan kita punya rangkuman catatan itu juga akan membuat pembelajaran kita itu lebih efektif. Ketika misalnya nih nanti setelah selesai Zoom kita lupa nih ada beberapa poin yang lupa, kita bisa tinggal buka catatan rangkuman poin-poin penting yang sudah kita catat. Poin penting yang sudah kita catat. Jadi ketimbang kita misalnya harus nonton ulang lagi full, misalnya durasi 1 jam video nonton rekaman ulangnya itu, ketika kita punya catatan itu lebih efisien waktu gitu. Kita bisa tinggal buka catatan poin-poin pentingnya. Oh ternyata ini ya tadi saya dapat dan ini yang harus saya lakukan nih. Jadi lebih efisien dari segi waktu juga itu kelebihannya kalau kita mencatat gitu. Dan pastikan nih teman-teman punya buku catatan sendiri ya, punya buku catatan khusus yang memang untuk mencatat di setiap kita belajar kayak begini. Nah, bukunya kalau bisa itu yang dalam bentuk binder, tahu binder ya, buku yang lubang-lubang gitu loh, yang bisa dicopot-copot gitu, ada lubangnya kertasnya gitu. Kenapa? Karena gini, kan kita kadang belajar itu random ya, misalnya sekarang nih belajar tentang digital marketing, misalnya belajar tentang ilmu jualan
Bisa jadi kita besok belajar ikut kajian gitu, butuh nyatet juga, atau kita ngebaca buku butuh ngerangkum juga di catatan gitu. Nah itu kan random, acak-acakan gitu ya. Nah kalau buku kita binder, bolong-bolong itu kan bisa kita lepas, bisa kita satuin sesuai temanya gitu. Kita satuin jadi lebih rapi, enak untuk mempelajari kembali materi-materi yang sudah lewat gitu. Itu sekedar tips aja ya buat kawan-kawan biar nanti lebih efektif gitu. Insya Allah udah ada 200 orang lebih nih yang hadir. Oke, saya pengen tahu dulu nih buat teman-teman yang sudah hadir malam ini, teman-teman bisnisnya apa aja nih? Dan dari mana aja nih asalnya nih? Yang teman-teman sudah nyimak. Boleh komen ya, saya akan bacain. Belum ada suara Kak di sini. Nah, itu ada yang udah bantu ya. Coba Kakak klik icon. Iya benar tuh. Klik icon volume di atas kiri atau bawah kiri pada icon mic. Siapa tahu belum tersambung suaranya. Majalengka hadir. Jasa kesehatan di Pontianak. Makassar. Snack box. Subang. Evni Pati hadir Kak. Darsono Mas nih. Saya Gio, bukan Amin. Panggil Mas Gio aja ya. Biar lebih akrab gitu. SR12 Skincare Herbal di Bogor Kang, Mayatin. Winda Vansolang Gorontalo. Jamu tradisional Kang, belum ada produk Kak Sidoarjo. Oke, asinan. Wah banyak banget ya, Masya Allah. Belum ada Lombok Tengah Jogja. Sampai Lombok nih. Oke. Nah, kalau boleh saya tahu nih, eh, alasan teman-teman mengikuti Zoominar malam ini apa? Coba share di kolom chat. Kalau boleh saya tahu nih ya. Kalau boleh saya tahu, apa alasan teman-teman mengikuti Zoominar malam ini? Meningkatkan omset, biar banyak closing mas. Ingin jadi pengusaha muda yang sukses, dapat ilmu jago bisnis, belajar digital marketing. Zainab nambah wawasan. Oke. Kalau malam ini biar tahu aturan aturan kelasnya, silabus program 4 bulan laku keras. Oh, ini pengen tahu lebih dalam tentang laku kerasin nanti ya. Nah, oh ya, perlu saya kasih tahu ya bahwa acara malam ini itu disponsori oleh Laku Kerasin, oleh lakukerasin.com. Apa itu nanti saya jelasin sedikit ya. Nanti saya coba jelasin sedikit. Jadi program mentoring lakukerasin.com itu adalah program yang dibuat sama Kang Dewa, yaitu program mentoring bisnis selama 4 bulan penuh. Selama 4 bulan penuh. Yang goalsnya adalah membantu teman-teman semua untuk dimentoring, untuk dibimbing selama 4 bulan supaya jago jualannya dan bisa laku keras jualannya apapun produknya. Intinya itu. Menambah wawasan biar dapat closingan banyak. Amin. Ingin jual hasil produksi secara online. Oke. Saya judul Zoom-nya. Ya, benar sekali saya judul Zoom-nya ya. Ingin laku keras biar cuannya makin deras gitu. Jadi nanti kita semua akan belajar di sana. Kita bakal belajar dari Kang Dewa. Makanya tadi terapin tuh tips dari saya tuh, siapin catatan, bukunya catatan kalau bisa itu dalam bentuk binder. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu yang penting, poin-poin pentingnya kita catat. Setelah itu kan biasanya kita kalau dapat sesuatu nih, dapat insight itu, biasanya kita langsung terpikir, berarti saya harus begini nih. Berarti nanti saya akan begini-begini. Nah itu ditulis juga tuh action plan-nya. Jadi begitu selesai, teman-teman udah enak tuh, udah punya rangkuman, udah punya action plan-nya. Oke, ini insight penting yang saya dapat malam ini, dan ini action plan. Berarti nanti saya akan begini, begini, begini. Itu lebih efektif banget. Coba teman-teman, coba ya. Teman-teman bisa terapin, coba tips dari saya. Belajar langsung sama Kang Dewa. Ya, pastinya. Malam ini kita semua akan belajar langsung dengan Kang Dewa, ya. Ingin menambah wawasan khususnya dalam ilmu closing, Kak. Ini banyak banget yang ingin belajar tentang ilmu closing nih. Luar biasa. Wah, udah mau 300 orang aja.
Oke, jadi nanti sesi Kang Dewa masuk di jam, insya Allah masuk di jam 8.15 ya. Sesi Kang Dewa nanti masuk di 8.15. Menambah ilmu langsung dari ahlinya, pengen meningkatkan omset jualan gitu. Kak, apa program mentoring 4 bulan masih dibuka? Oh ya, masih. Buat teman-teman yang mungkin pengen join di program mentoring 4 bulan bersama Kang Dewa juga dan tim, pendaftarannya masih dibuka ya, masih dibuka untuk malam ini. Terakhir besok pendaftarannya. Masih promo nggak? Coba masih. Sebentar saya share linknya aja ya, biar teman-teman bisa langsung kepoin sendiri. Oke, sebentar ya. Sebentar, saya akan coba share linknya. Sebentar, oke. Berapa Kak untuk mentoring 4 bulannya? Masih ada promo nggak? Oke, ini linknya saya share di kolom chat aja ya. Kalian bisa langsung kepoin di situ. Jadi promonya masih ada, promo diskon 60%, tapi terbatas hanya untuk 50 pendaftar pertama malam ini aja. Jadi kalau misalnya udah udah ada nanti 50 pendaftar pertama di malam ini, promonya berarti sudah nggak berlaku ya. Jadi promo diskon 60% ini berlaku untuk 50 pendaftar pertama malam ini. Itu yang tadi nanyain promonya. Kalian bisa langsung kepoin, cek linknya di situ. Kita kasih promo diskon 60%. Tadinya hanya untuk 20 pendaftar pertama ya. Tadinya hanya untuk 20 pendaftar pertama, tapi ini kapasitasnya saya tambahin karena ini spesial aja buat teman-teman yang mengikuti Zoominar malam ini ya. Karena ada 200 lebih, hampir 300, jadi kapasitas promonya saya tambahin. Yang tadinya hanya untuk 20 orang, malam ini saya tambahin untuk 50 pendaftar pertama aja gitu. Biasanya langsung sold out juga gitu. Silakan teman-teman bisa kepoin langsung di link itu. Oke, saya bacain lagi ya komen. Mau bisa ngiklan yang bisa cuan. Wah, ini harus belajar, berarti belajar tentang ilmu ads nih kalau pengen belajar iklan. Malam ini kita nggak belajar iklan ya, tapi lebih belajar ke apa sih strateginya gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kalau kita paham ilmunya nanti ya bisa juga dipakai untuk iklan.
Pengen jadi pengusaha muslimah, pengen banyak closing, amin. Jadi malam ini ternyata banyak yang pengen ini ya, pengen tahu ilmu closing gitu, biar makin laku keras gitu. Agar omset meledak, tidak naik perlahan-lahan. Nah, nggak pengen yang pelan-pelan nih, pengennya yang cus-cus-cus gitu ya, yang cepat, luar biasa. Harganya masih promo nggak? Tadi ya, teman-teman bisa langsung kepoin di link yang sudah saya share. Itu yang buat yang pengen ngikutin mentoring 4 bulannya, bisa langsung klik link yang saya share tadi. Masih ada promo malam ini spesial untuk teman-teman yang mengikuti Zoominar. Kita kasih promo diskon 60%, tapi hanya berlaku untuk 50 pendaftar pertama aja. Belajar biar makin semangat bisnisnya, makin banyak manfaat. Amin. Bagaimana memilih bisnis yang tepat untuk dijalankan? Bagaimana memilih bisnis yang tepat untuk dijalankan? Bisnis yang tepat untuk dijalankan adalah bisnis yang bisa kita jalankan saat ini juga. Itu. Jadi bisnis apa yang paling cocok buat saya gitu. Kebanyakan yang gitu ya. Bisnis apa yang paling bagus nih? Bisnis yang bisa kita jalankan saat ini juga. Jadi bisnis itu contohnya gini nih. Kalau misalnya kita punya uang 500.000 ya. Misalnya kita punya uang 500.000. Maka cara berpikirnya adalah dengan uang 500.000 ini bisnis apa nih yang kira-kira bisa kita jalankan? Jualan apa nih yang bisa kita lakukan dengan modal uang 500 gitu. Jangan sampai mindset kita atau cara berpikir kita punya uang hanya 500.000, tapi kita pengen bisnis, misalnya saya pengen buka restoran nih, wah harus nabung dulu usahanya, bisnisnya nanti aja gitu. Nah itu justru nggak bagus gitu, karena mindsetnya seperti itu. Bisnis itu harusnya dimulai dari saat ini juga dengan apa yang kita punya itu. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa kita jalankan saat ini juga dengan apa yang kita punya saat ini. Jadi cara berpikirnya kayak gitu. Jangan sampai kita hanya punya modal 500.000, tapi kita pengennya bisnis buka restoran di tempat yang strategis. Ya akhirnya kita nggak buka-buka. Akhirnya kita melewatkan banyak waktu. Iya kalau misalnya waktu kita banyak, waktu kita terbatas gitu. Waktu kita itu sangat singkat gitu. Belum kita ngebuka, nanti udah ada yang lain yang udah ngebuka duluan yang lebih bagus lagi gitu. Makanya di situ bisnis yang tepat adalah bisnis yang bisa kita jalankan saat ini juga dengan apa yang kita punya saat ini. Kalau cuma punya uang 100.000, ya coba cari gitu, bisnis apa nih yang bisa kita mulai dengan uang yang kita punya 100.000 gitu. Kalau nggak punya uang sama sekali, ya udah cari apa yang bisa kita jual, yang bisa kita jadiin bisnis tanpa kita harus ngeluarin modal dulu. Misal nih, jualan apa nih? Misalnya jualan baju gitu, jualan baju ya. Kita open PO gitu, open PO, pre-order gitu, ngumpulin orang-orang yang mau pesen. Kita kerjasama sama konveksi misalnya. Konveksi punya model bagus nih, nah kita promo ini, tapi sistemnya PO, order order pesan dulu, baru nanti barangnya kita kirim. Nah bisa dengan cara seperti itu. Emang bisa jualan tanpa modal gitu? Bisa banget. Saya sendiri ya, dulu nggak percaya gitu. Nggak percaya bahwa kalau kita nggak punya modal ya kita nggak bisa bisnis. Sampai akhirnya saya buktiin sendiri bahwa ketika kita punya ilmunya, ngerti ilmunya, bahkan kita tanpa modal sekalipun kita bisa jualan. Yang pernah saya lakukan adalah saya pernah jualan itu ngomset 90 lebih, hampir 100 juta lah. Itu dalam waktu 2 minggu. Dan itu saya nggak keluar modal sama sekali. Benar-benar nggak keluar modal sama sekali. Saya lakukan itu hanya karena saya ingin buktiin gitu. Apakah bisa gitu. Dengan modal skill yang saya punya, saya aplikasikan, saya nggak punya modal, saya jualan. Alhamdulillah tuh closing berapa ratus piece, pokoknya total omset itu 90 juta, hampir 100 juta dalam 2 minggu, dan saya nggak keluarin modal sama sekali. Gimana ya? Itu tadi saya open PO gitu.
Saya open PO, yang mau order, barangnya ready di tanggal sekian dan baru akan dikirim di tanggal sekian. Silahkan bisa amanin, bisa pesen dari sekarang karena bisa jadi nanti stoknya pun terbatas, berebut gitu. Kalaupun udah ready belum tentu kebagian. Saya infonya kayak gitu. Alhamdulillah tuh banyak orang yang percaya sama saya. Closing ratusan piece dengan total omset 90-an lebih, hampir 100 juta dalam waktu 2 minggu. Dan saya nggak keluar uang modal uang sama sekali. Jadi mereka yang order, mereka transfer dulu tuh, bayar dulu PO gitu. Tapi di awal udah saya infoin bahwa barang akan ready tanggal sekian dan dikirim tanggal sekian. Alhamdulillah mereka percaya. Saya kumpulin tuh uang full, baru saya store ke supplier nih. Nih saya order sekian ratus piece, ini uangnya gitu. Begitu udah ready barangnya, baru tuh saya kirim. Dan itu nggak cuma sekali, itu udah aku lakuin berkali-kali gitu. Waktu jualan skincare, saya juga pakai cara itu. Waktu saya jualan buku ya, saya closing ya ratusan piece juga ya dalam waktu beberapa hari. Dan saya juga dengan sistem yang sama gitu. Saya nggak ngeluarin modal di awal dulu gitu. Dan ternyata bisa. Jadi cara berpikirnya kita harus jangan selalu terpaku hanya dengan modal. Jangan sampai keterbatasan kita keterbatasan kita tentang modal jadi membatasi action kita gitu. Jangan sampai kayak gitu. Benefit apa yang didapat dari seminar ini selain ilmu tentang bisnis? Benefitnya kita nanti bisa mendapatkan insight-insight baru ya, yang mungkin bahkan itu di luar ilmu bisnis. Dan kita di sini bisa ketemu nih, jumpa langsung silaturahim sama kawan-kawan semua nih dari berbagai daerah tadi, ada yang dari Lombok, dari macam-macam ya. Itu kita bisa bisa ketemu bertatap muka itu kan silaturahim. Silaturahim juga kan dapat apa? Dapat melancarkan rezeki juga. Jadi itu benefitnya selain ilmu. Kita dapat insight baru, pengalaman baru. Kita ketemu teman-teman di sini dari manapun asalnya ya. Oke, sebentar lagi sesi Kang Dewa akan dimulai di jam 8.15 ya teman-teman. Saya ingetin, jadi nanti akan ada sesi, saya bacain rundown acaranya ya. Jadi nanti ini adalah sesi opening, sesi kita interaksi dengan kawan-kawan semua. Biar apa? Biar kita menjalin kedekatan, biar kita saling akrab satu sama lain. Sesi kedua adalah sesi inti nanti dari Kang Dewa langsung. Kemudian sesi ketiga nanti bakal ada penjelasan tentang program mentoring laku kurasi 4 bulan bersama Kang Dewa Eka Prayoga. Nah, nanti akan dijelasin setelah sesi Kang Dewa gitu. Nanti juga akan ada insya Allah kalau beliau bisa hadir nanti akan ada salah satu peserta laku kurasi yang akan sharing ke kita tentang pengalamannya, gimana pengalaman beliau mengikuti mentoring laku kurasi 4 bulan, apa aja perubahan yang beliau rasakan, pengalaman apa yang beliau dapatkan, nanti insya Allah beliau akan share. Kak, bisnis sistem PO apa bisa untuk offline? Bisa banget Mas. Banyak orang yang jualan offline tuh sistemnya PO. Jadi mereka ngelobi orang-orang yang mau pesen barang nih. Bahkan nih tukang sayur zaman sekarang nih ya, di kompleks saya gitu, di kompleks perumahan saya itu sistemnya PO loh. Gitu. Mereka ngelobi orang-orang ini besok mau pesen apa nih buat masak besok gitu. Oh saya mau pesen ini gitu. Jadi baru besok dia belanja sesuai pesanan hari ini. Itu kan PO gitu. Dan offline. Itu tukang sayur juga kayak gitu loh sekarang. Luar biasa kan, keren. Jadi kemungkinan stok numpuk, stok nggak terjual itu lebih kecil. Kenapa? Karena kita belanja nantinya hanya sesuai pesanan gitu. Itu juga yang saya alami. Jadi saya kan jadi salah satu agen brand, salah satu brand lah ya. Nah, saya juga ada teman-teman agen gitu. Dari pertama saya jadi reseller sampai saya naik jadi agen, saya belum pernah ngalamin yang namanya ngerasain stok numpuk dan bikin pusing nggak laku-laku, alhamdulillah belum pernah ngalamin. Sedangkan teman-teman agen yang lain tuh banyak banget yang keluhannya, Mas
bisa nggak tolong bantu saya stoknya masih banyak banget, bahkan kada udah apa tanggal kadaluarsanya udah deket gitu. Kenapa bisa jadi seperti itu? Kenapa saya nggak pernah ngalamin stok numpuk, sedangkan teman saya ternyata banyak banget yang ngalamin stoknya numpuk, kadang bahkan sampai kadaluarsanya udah deket. Karena apa? Karena saya nyetok itu berdasarkan data atau permintaan pasar gitu. Jadi mana yang paling banyak orang minta, orang pesan, saya banyak tuh stoknya. Yang jarang ya, saya kadang nyetok asal ada aja. Saya nyetok berdasarkan data, berdasarkan permintaan. Sedangkan teman-teman saya biasanya nyetok tuh berdasarkan emosi gitu. Oh, saya punya modal segini, saya mau ngamanin stok dulu gitu. Saya punya modal segini, saya bisa nyetok segini gitu. Kayaknya bakal laku nanti. Kayaknya. Kenapa? Karena nggak berdasarkan data. Begitu stok, ternyata belum tentu setiap produk baru itu pasti laku, pasti kenceng gitu. Ada yang namanya produk ya. Kalau kita jualan nih, yang pernah ngalamin jualan, yang namanya produk, misalnya kita punya produk 5 macam itu bisa jadi nggak lima-limanya itu nggak laris banget semua gitu. Pasti akan ada produk yang paling laris, paling laku, ada produk yang sedang-sedang aja, tapi ada yang produk yang pelan banget lakunya. Itu pasti ada. Makanya kita harus punya datanya. Kalau kita udah punya datanya, kita mau nyetok tuh enak. Tinggal nyetok berdasarkan data permintaan. Oh, ini produk yang permintaannya paling kenceng. Harus saya banyakin stoknya. Oh, ini yang dikit, jangan kebanyakan nyetoknya. Dikit aja sesuai kebutuhan. Gitu. Program laku keras itu bisa diaplikasikan ke bidang jasa nggak, Kang? Seperti laundry gitu. Bisa banget. Pokoknya apapun bisnisnya teman-teman, kalau memang goalsnya pengen jualannya makin laku keras gitu. Semua materi, strategi yang diajarkan Kang Dewa di mentoring laku keras itu bisa banget diaplikasikan ke bisnis apapun. Kalau jasa laundry dan ayam geprek apa bisa diterapkan laku keras ini ya? Nah, ini juga bisa. Pak, ide usaha bagi mahasiswa. Pak, ide usaha bagi mahasiswa yang minim modal. Yang tanpa modal juga banyak sebenarnya. Teman-teman bisa jadi dropshipper gitu. Cari lobby supplier-supplier yang mereka punya produk dan mereka mau melayani sistem dropship. Jadi kita bisa masarin dulu produknya tanpa kita harus nyetok dulu. Nah, PR-nya adalah kita harus nyari itu suppliernya, makanya banyakin relasi. Nah, kalau kalau enaknya nih ya buat teman-teman yang bahkan mungkin belum biasa itu banyak yang nanya gini, saya belum punya produk, apakah bisa join di Laku Kerasin gitu. Nah, jawabannya justru ketika teman-teman belum punya produk dan masih bingung jualnya apa, ketika teman-teman nanti join di Laku Kerasin, teman-teman bakal dapat banyak relasi di situ. Di situ banyak relasi macam-macam backgroundnya, latar belakangnya. Ada yang mereka mungkin apa sebagai reseller, sebagai dropshipper, dan ada di antara mereka juga banyak yang sebagai business owner. Mereka udah punya produknya masing-masing. Ketika kita join di dalamnya, kita bisa berrelasi, menjalin relasi sama mereka, bahkan kita bisa ketemu supplier langsung yang memang pemegang tangan pertama langsung. Kita bisa, misalnya kita belum tahu harus jualan apa, belum punya produk, kita bisa kerjasama. Bisa nggak saya ikut jualin produknya, entah itu jadi agennya atau jadi resellernya gitu. Nanti teman-teman bakal banyak ketemu sama relasi-relasi baru yang bisa jadi itu jadi partner gitu. Itu enaknya. Nah, yang mahal itu kan sebenarnya relasinya. Jadi kalau kita join di komunitas tertentu, apalagi itu goalsnya adalah kita satu visi dan misi, satu impian gitu. Yang mahal adalah relasinya yang nggak akan kita dapetin di tempat lain. Itu yang mahal. Untuk reseller juga bisa ya Kak, bisa banget. Kalau untuk membangun jaringan bisakah? Bisa, karena bahkan kita ada materi khusus tentang gimana kita ngebangun ngebangun pasukan penjualan. Jaringan kan sama dengan pasukan penjualan juga ya. Gimana kita apa membangun pasukan penjual seperti agen reseller atau downline ya. Nah, itu ada materinya sendiri malah. Oke, luar biasa ya sharingnya buat kan semua nih. Uh, jadi seru nih, belum kita mulai acara intinya udah seru nih.
Nah, ini insight yang kadang nggak kita dapatin. Kita jadi banyak tahu nih dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain, kawan-kawan semua gitu. 10 menit lagi kita akan mulai akan masuk sesi Kang Dewa ya. 10 menit lagi. Jual buah mau memperluas market gimana Kak? Jual buah mau memperluas market. Nah, ini tergantung jualannya offline atau online gitu. Kalau offline ya saran saya maksimalin di di daerah itu aja gitu, maksimalin, dioptimalin dengan promosi, manfaatin promosi lewat WA atau lewat media sosial gitu untuk menjangkau orang-orang sekitar situ gitu. Jadi online-nya untuk mempromosikan gitu, untuk transaksinya mungkin mereka tetap bisa offline karena buah kan biasanya kalau online susah ya pengirimannya terutama karena kan 1 kilo orang kan beli buah kadang 1 kilo 2 kilo, nah 1 kilo aja kan ongkirnya udah berapa gitu. Jadi yang dioptimalin kita tetap mengoptimalkan jangkauan di area situ gitu ya, dan kita optimalkan dengan sosial media untuk menjangkau orang-orang di daerah sekitar situ dan bangun database-nya. Nah ini yang kadang lupa dilakukan oleh mereka para pembisnis offline ya, yang masih konvensional. Mereka ngelakuin yang namanya lupa ngelakuin yang namanya ngumpulin database pembeli gitu. Kayak dulu saya tuh pernah ya, jadi ada tukang nasi goreng gitu. Tukang nasi goreng tuh enak sebenarnya gitu. Enak nasi gorengnya, harusnya itu rame gitu, tapi beliau ngeluh ke saya gitu, Mas, gimana ya caranya biar nasi goreng saya ini rame? Masnya kan ngerti nih tentang bisnis online gitu. Ada nggak strategi buat saya gitu? Bapaknya bilang ke saya kayak gitu karena bapaknya kan nge-follow saya di Facebook dan apa sering liatin story WA saya juga gitu. Jadi tahu gitu. Nah, beliau nanya kayak gitu. Terus saya kasih saran, Pak, selama ini Bapak setiap kali ada orang yang hadir, ya hadir, maksudnya datang berkunjung makan, Bapak mintain database nomor WA-nya nggak? Enggak. Nah, coba Pak, mulai sekarang wajib dimintain. Jadi kayak misalnya datang itu, mereka wajib mengisi data nama dan nomor WA gitu. Dengan apa? Dengan ini apa mungkin gratis es teh atau gratis apa gitu. Ketika mereka ngisi nama atau daftar hadir dengan ngisi nama dan nomor WA, dilakukanlah sama beliau. Terus saya saranin tuh, coba Pak, setiap seminggu sekali gitu atau seminggu 2 kali, kalau Bapak ada promo apa atau mau nginfoin apa, bisa tuh di broadcast atau dikumpulin di grup. Nah, dilakukan tuh sama Bapak itu. Rutin dikumpulin terus, akhirnya makin banyak. Begitu beliau ada produk baru misalnya nih, beliau langsung ini share di broadcast gitu. Ini ada produk baru gitu. Alhamdulillah beberapa hari kemudian beliau bilang, Masya Allah Mas, Alhamdulillah berkat saran sampai nih sekarang jadi makin ramai katanya. Alhamdulillah. Saya juga senang dengernya ya. Ternyata sesimpel itu gitu. Oke, 8 menit lagi kita akan masuk sesi Kang Dewa. Sambil menunggu teman-teman yang lain join ya. Ini yang apa yang nyepam, mohon maaf nanti saya langsung kick aja ya. Yang nyepam di komen, mohon maaf saya izin langsung kick aja ya. Khawatirnya nanti mengganggu kenyamanan yang lain. Oke, Kang Dewa sudah hadir nih. Kita langsung mulai aja ya. Kang Dewanya sudah hadir. Nah, teman-teman,
Alhamdulillah Kang Dewa sudah hadir. Kita bisa langsung masuk sesi Kang Dewa. Beliau sudah hadir dan saya persilahkan Kang Dewa untuk menyapa kawan-kawan semua malam ini. Monggo Kang, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur di malam ini kembali bisa bertemu dengan teman-teman semua yang ada di Zoom ya. Tentu dari berbagai kota di Indonesia. Saya pengen ngecek dulu nih yang hadir teman-teman semua. Ini dari kota mana aja nih? Coba boleh komen di kolom chat. Siapa yang tahu? Jakarta, Bandung, Jogja. Jogja. Insya Allah saya pekan depan ada di Jogja, teman-teman. Ada yang isi barang Mas Judi Warung Steak dan juga ownernya Rocket Chicken dan juga Mas Sabtu Hari, insya Allah ya. Bogor, wah Kuningan, Temanggung, Bali, Masya Allah. Ada yang luar negeri nggak? Recording in progress. Nah, ada yang dari Taiwan, mungkin Hong Kong, UEA, Arab Saudi biasanya. Gorontalo, Temanggung, Ciamis. Wih, Masya Allah ya. Dimanapun Anda berada, saya doakan semoga bisnisnya makin laris, ya, makin tumbuh, makin manfaat, dan sedekahnya makin brutal. Amin ya Allah. Nah sekarang teman-teman semua, kalau boleh tahu juga, coba share jualannya produk apa, produknya produk apa, ya, dan kendalanya ada di mana. Karena kalau topik malam ini kan ngebahasnya biasanya tentang jualan ya. Kalau di Laku Kerasin itu kita banyak ngebahas tentang jualan. Bagaimana cara kita jualannya makin laku keras, ya. Ya tentu kita perlu analisa nih. Anda jualan produk apa dulu? Minuman, kos distro, jualan furniture, skincare, ya, asinan, pemula kan reseller. Wah, Masya Allah, pendidikan, aksesoris, fashion. Oke. Pada dasarnya Anda mau jualan apapun, ya, bisnis yang bagus adalah yang dijalankan serius. Masya Allah, keren nih. Saya stop dulu ya chatnya ya, nanti kita interaksi lagi. Jadi, kalau ditanya nih ya, bisnis apa yang bagus? Bisnis yang bagus adalah yang dijalankan secara serius, bukan yang ditanyakan terus-menerus, gitu ya. Itu bisa jadi quote kita di malam ini. Nah, maka apapun bisnis Anda, sebenarnya bisa berpotensi untuk laris manis dan laku keras, selama dijalankannya serius. Ya, ada sebuah data yang memang perlu kita waspadai. Data apakah itu? Data yang ternyata membuat sebuah perusahaan itu bisa bangkrut. Ya, apa alasan atau apa penyebab sebuah perusahaan bisa bangkrut? Nah, ini bisa Anda catat. Ya, saya nggak ada pakai slide ya. Nomor satu adalah no market need. Apa itu no market need? Tidak adanya kebutuhan pasar, tidak adanya demand dari pasar. Hal ini menunjukkan bahwa kalau misalkan teman-teman jualannya pengen laris, dan nantinya tuh nggak boncos, nggak rugi, dan nggak tutup, nggak bangkrut, pastikan produk yang Anda jual tersebut benar-benar ada demand-nya, ada permintaannya. How do you know? Gimana cara kita tahu? Gitu ya? Tentu adalah riset. Riset seberapa banyak orang yang membutuhkan produk tersebut. Seberapa banyak pemainnya yang main dalam industri tersebut. Semakin banyak kompetitor, itu menunjukkan bahwa semakin hidup industrinya. Justru ketika heran, Anda akan cukup heran kalau misalkan Anda bermain di ranah yang kompetitornya tidak ada sama sekali. Anda patut curiga, kenapa? Kok nggak ada kompetitornya, kok jarang? Nah, berarti bisa jadi industrinya memang nggak tumbuh, gitu ya. Jadi nomor satu tadi apa? No market need, tidak adanya kebutuhan pasar. Pastikan mulai dari pasar. Seth Godin, pakar marketing dunia, pernah bilang bahwa jangan pernah cari pasar untuk produkmu, ya, tapi carilah produk untuk pasarmu. Itu artinya mana dulu? Produk dulu atau pasar dulu? Kalau misalkan mendengar kalimat tersebut, coba boleh jawab kira-kira produk dulu atau pasar dulu urutannya. Ya. Banyak orang kebalik, bikinnya tuh produk dulu. Kak, aku bikin produk ini nih, gini. Siapa pasarnya? Itu dia, Kang, nggak ada yang mau. Ya, ini masalah gitu. Nah, ternyata hal ini juga dimulai sejak dulu bahkan zaman pada saat Rasulullah, gitu ya, para sahabat memulainya dari pasar. Dari mana kita tahu? Dari ketika Abdurrahman bin Auf, gitu ya, pada saat dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini adalah seorang saudagar yang kaya raya, yang ketika bertemu dengan Abdurrahman bin Auf, dia bertanya, "Wahai Abdurrahman, sami'tu annaka ghaniyan. Saya mendengar kamu orang kaya, tapi kamu dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Kalau misalkan kamu butuh modal, butuh uang, silakan ambil setengah dari harta kekayaan saya. Saya adalah orang terkaya di negeri ini. Kalau kamu butuh wanita, saya punya istri, gitu ya, silakan kamu nikahi yang kamu suka, gitu ya. Saya akan ceraikan. Tapi perhatikan responnya Abdurrahman bin Auf.
Dia tidak menerima tawarannya, justru mendoakan Sa'ad bin Rabi, semoga Allah memberkatimu, keluargamu, dan juga hartamu, katanya. Lalu kata-kata berikutnya yang menarik buat kita adalah, tunjukkan saya di mana pasar. Jadi pasar ini menjadi sangat penting. Ya, jadi Anda mulai bisnis itu, kalau pengen laris, pengen laku keras, mulailah dari pasar. Mulailah dari keresahan pasar. Mulailah dari problematika yang dialami oleh pasar. Seorang pebisnis itu mesti peka terhadap peluang. Adanya problematika pasar itu adalah sebuah potensi untuk bisa menjadi cuan. Melihat adanya pasar, peluang, ada masalah, ada potensi cuan di sini. Ya, itu nomor satu. Jadi teman-teman harus mewaspadai bahwa bisnis yang bangkrut itu adalah bisnis yang disebabkan nomor satunya adalah no market need, alias tidak adanya demand dari pasar. Itu nomor satu. Nomor dua teman-teman, yang juga tidak banyak orang tahu adalah bisnis bisa bangkrut itu karena run out of cash, kehabisan duit. Ya. Nah, kenapa kehabisan duit? Banyak faktor. Salah satunya adalah faktor manajemen keuangan yang kacau. Ya. Ada juga bisa jadi karena HPP ataupun expenses-nya kebanyakan, kegedean. Atau memang jualannya memang gak laris gitu. Ujung-ujungnya ke situ. Makanya jualan kudu laris ya. Ya kecuali Anda backingan duitnya investor banyak, backingan duit venture capital banyak, ya gue sudah ngomongin lah ya. Nomor dua adalah run out of cash ataupun kehabisan duit ya. Nah, nomor tiga baru, kenapa bisnis itu dikatakan bangkrut? Kenapa bisa bangkrut? Karena not the right team. Timnya gak benar. Maka Anda sekarang kalau punya tim, pastikan tim Anda bisa menghasilkan produktivitas yang tinggi untuk menghasilkan omset. Saya banyak perusahaan yang memang ketika timnya di treatment, itu bisa menghasilkan omset luar biasa besar. Tadi bahkan saya bertemu dengan salah seorang pengusaha yang tim penjualannya cuma 5 orang, tapi bisa menghasilkan penjualan sebulan nyampe 1 sampai 5 miliar, 1 sampai 2 miliar gitu kan. Ini luar biasa gitu ya. Nah, yang keempat adalah kenapa bisnis itu bisa bangkrut? Karena disebabkan karena get out compete ataupun bahasa lainnya adalah kalah bersaing. Maka tugas Anda adalah sebagai pengusaha punya diferensiasi yang kuat, competing faktor yang kuat, yang ketika bersaing dengan kompetitor ya bisa bersaing dan orang lain bisa kalah secara persaingan, orang milihnya Anda gitu. Intinya kawan-kawan semua, nomor satu tadi kita harus hindari bagaimana kita mulai bisnis harus dari pasar terlebih dahulu ya. Karena rumus sukses jualan teman-teman ya adalah menjual produk yang tepat ya ke market yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Nah, itu mantranya. Saya ulang ya. Menjual produk yang tepat ke market yang tepat dengan cara yang tepat di waktu yang tepat. Empat-empatnya kudu tepat. Seandainya produknya tepat, ya, demand-nya tepat, produknya tepat, pasarnya tepat, terus juga caranya tepat, tapi waktunya tidak tepat, ya nggak naik juga omset. Ini sudah terbukti banyak hal yang kita dengarkan, cerita-cerita dari mereka yang mengalami penurunan omset, bahkan gulung tikarnya pada saat pandemi kemarin. Ya. Atau tadi posisinya produknya tepat, marketnya tepat, timingnya tepat, tapi medianya tidak tepat caranya. Jualan emak-emak, tapi misalkan medianya di yang lain yang tidak ada emak-emaknya. Misalkan di mana di Instagram atau misalkan di Facebook, di TikTok atau YouTube misalkan. Terus sebaliknya, ya gak jelas. Ya. Maka Anda perlu menguasai media promosi. Atau produknya tepat, medianya tepat, waktunya tepat, tapi pasarnya tidak tepat. Ya nggak bisa juga, gitu ya. Termasuk sebaliknya, pasarnya tepat, medianya tepat, waktunya tepat, tapi produknya nggak jelas, ke market fit ya, nggak bisa. Maka konsep laku keras, gitu ya, adalah keempat-empatnya. Ya, tinggal nanti gimana caranya Anda berjualan itu, apakah secara organik maupun anorganik ataupun ads, gitu ya, bisa kencang. Ya, dilaku kerasin, ya, apa sih Kang laku kerasin itu? Laku keras itu adalah mentoring bisnis yang saya bikin gitu ya, selama 4 bulan, di mana goalnya adalah untuk bisa membantu Anda jualan supaya makin laris lagi gitu.
Karena pada akhirnya semakin laris Anda jualan, makin banyak duitnya, makin bisa banyak bantu orang, makin bisa sedekah brutal. Nah, alhamdulillah teman-teman semua, saya dapat kabar juga dari tim Laku Kerasin, banyak juga testimoni yang sudah masuk, omsetnya Masya Allah berkali-kali lipat tumbuh gitu ya, setelah berada di dalamnya. Nah, kabar baik nanti bakal ada diskon, mungkin diinformasikan sama tim Laku Kerasin dari Gio, kalau misalkan teman-teman join di malam ini gitu ya. Oke gini, balik lagi. Kang, gimana Kang caranya supaya kita ini omset bisa naik ya? Gimana caranya supaya makin laku keras lagi? Ada banyak cara teman-teman. Saya hanya akan menyampaikan di sharing malam ini satu slide. Wah, sebanyak-banyak ya. Mesti ngapain kita kalau lagi omset turun? Nah ini. Mesti ngapain kita omset kalau turun? Nah ini. Ada 20 alternatif. Satu, nambah pasarnya. Jadi pasarnya yang sekarang katakanlah emak-emak, coba Anda tambah pasarnya ke anak muda. Ya. Awalnya pasarnya adalah mahasiswa, coba tambah pasarnya ke perkantoran misalkan. Awalnya pasarnya adalah teenager, nambah ke emak-emak, itu nambah pasar. Bahasa lainnya adalah market development. Tentu Anda perlu menguasai segmentasi dari pasar tersebut, behaviornya, karakteristiknya, dan sejenisnya. Ini ketika dilakukan akan sangat berhasil jika Anda benar-benar memahami seluk-beluk pasarnya. Hati-hati, menambah pasar akan nambah masalah juga kalau misalkan Anda nggak tepat. Kenapa begitu? Menambah pasar cenderung akan nantinya menambah permintaan produk. Ya, contoh kasusnya ya, ada sebuah kasus McDonald itu dulunya pernah berusaha untuk melakukan nambah pasar ke ranah penyuka buah, gitu ya, dulunya. Ya. Akhirnya dia bikinlah produk salad. Padahal value-nya McDonald itu adalah murah, cepat, ya, dan enak. Berkualitas maksudnya. Murah, cepat, berkualitas. Gara-gara nambah produk salad, akhirnya awalnya ngantri 2 menit, sekarang jadi 4 menit. Gara-gara nambah 4 menit, sekarang jadi banyak kecewa pelanggan. Orang awalnya omset pengen naik, ini malah jadi turun. Jadi, nambah pasar ini harus disikapi dengan baik. Anda kudu benar-benar mengenal sosok dari pasarnya tersebut. Itu nomor 1. Kedua adalah nambah cabang. Ya, case tadi adalah apa yang terjadi dengan bisnis saya ketika dulunya omset cuma ratusan juta, sekarang udah tembus di angka miliaran. Ya, ketika kita nambah cabang di kota lain, ya, karena bagaimanapun pasar itu di Grab-nya salah satunya adalah dengan adanya cabang. Kalau Anda jualan produk makanan, restoran misalkan, atau katakanlah produk semacam klinik, ya orang butuh datang, experiencing, kan ya. Maka nambahnya cabang bisa berpotensi untuk nambah omset. Nah, silakan Anda mainkan tuh di situ tuh. Apakah ini adalah waktunya untuk Anda nambah distribution atau nambah cabang? Silakan. Contoh tadi siang saya baru meeting dengan tim saya di Dr. Match. Saya bilang ke mereka bahwa salah satu upaya kita untuk bisa tumbuh di akhir tahun ini, gitu ya, adalah perlu mulai menghitung berapa biaya capex yang akan kita keluarkan ketika kita nambah cabang di Pelabuhan Ratu, gitu. Itu contoh. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa pasar yang ada di kota Sukabumi saat ini secara vertical sales itu wis mentok. Bagaimana klinik yang kita miliki saat ini secara customer itu udah banyak banget gitu ya. Tapi kayaknya segitu-gitu aja. Gimana cara naikin omsetnya? Cabangnya ditambah. Paham ya teman-teman semua ya? Apalagi kalau Anda main kuliner. Anda main kuliner itu jangan cuma main satu cabang. Aduh sayang banget. Duitnya kuliner itu ya di cabang banyak. Tinggal nanti siapin gimana caranya pengembangannya, apakah dengan cara kemitraan, franchise, ataupun funding duit sendiri gitu ya. Itu yang harus dipikirkan. Itu nomor 2. Ketiga, apalagi bisa dilakukan kalau misalnya Anda pengen dapat omset lebih banyak lagi, nambah produk. Ya, awalnya jualan hijab, sekarang jualan kerudung, jualan tasnya, jual brosnya, dan segala macam. Tapi hati-hati, nambah produk pun bisa nambah isu baru. Kalau misalkan genre dari pasarnya tersebut beda psikografis gitu, beda behaviornya. Maka saran saya, produk yang disajikan benar-benar hasil dari riset. Saya punya bisnis, salah satu bisnis saya adalah bergerak dalam dunia market riset, namanya adalah Clove Research, di mana kliennya adalah McDonald gitu ya, terus juga KFC, terus juga Mazda, banyaklah perusahaan-perusahaan besar yang kita pakai perusahaan kita untuk riset. Nah, penting buat Anda
Kalau pengen produknya tuh bisa tumbuh, omsetnya nanti bisa tumbuh juga, riset dulu sebelum bikin produknya. Jangan ngasal. 4, nambah tim. Loh Kang, nambah tim bukannya nambah kos? Yes. Nambah tim itu nambah kos. Tapi kalau tim tersebut adalah tim yang produktif, bisa nambah omset. Nambah CS misalkan, nambah advertiser misalkan. Ya. Ketika itu bisa benar-benar menggambarkan omset bakal tumbuh ketika nambahnya tim, monggo tambah aja. Gak usah ragu, gak usah khawatir. Banyak orang khawatir nambah tim. Pikirnya daripada saya kasih uangnya buat tim, Kang, mending buat saya jajan misalkan. Ya jangan-jangan bisnis Anda gitu-gitu mulu, omsetnya receh mulu, gara-gara Anda pelit, nggak mau bagi-bagi sama tim. Nah, gitu ya. Ya. Maka sekali lagi, pastikan nanti pada saat rekrut tim baru ataupun nambah tim, ya timnya itu benar-benar produktif, benar-benar punya kompetensi. Ukurannya 3, teman-teman. KSA, K-nya adalah knowledge, S-nya adalah skill, A-nya adalah attitude. Knowledge-nya harus ada, skill-nya harus jago, attitude-nya harus bagus. Gitu ya, itu nomor 4. 5, nambah pasukan. Nah ini tentu dengan akuisisi reseller baru, akuisisi pasukan baru, akuisisi dropshipper, makelar, semuanya lah. Yang dimana mereka bisa menjadi panjang tangan kita untuk dapetin end user. Monggo tuh, tiap bulan diagendakan berapa pasukan yang harus direkrut gitu. Ya, berapa resellernya, agennya, distributornya, makelarnya, sikat. Ya. Karena mereka adalah panjang tangan kita. Yang nanti ketika mereka tumbuh, ya kita juga otomatis bakal tumbuh. Ingat, prinsipnya adalah divide to multiply. Membagikan untuk melipat gandakan penjualan. Ya. Ini adalah sebuah kunci. Kalau misalkan teman-teman pengen omsetnya naik. Ini baru 5, teman-teman. Kita ada 20. Ya. Apa saja yang lainnya, sabar. Ya. Saya sengaja sampaikan sangat cepat. Syukur-syukur nanti Anda banyak mencatat dan juga bisa dieksekusi. Kalau di mentoring tentu tinggal nanti join dilakukan, tapi ini bonus buat kalian yang menyimak malam ini dengan atau tanpa Anda join pun saya bagikan semuanya pokoknya gratis ya. 6, nambah channel. Apa itu nambah channel? Ketika awalnya Anda jualannya tuh lewat katakanlah outlet, mungkin Anda sekarang nambah channel lewat online, pakai marketplace misalkan. Terus baliknya awalnya jualan online, sekarang pakai pakai offline ya, atau misalkan dulunya pakai reseller, sekarang pakai retailer. Nah, bebas. Anda mainkan. Contoh, sekarang saya di perusahaan saya, salah satu perusahaan kita namanya Dewa Snack gitu ya. Kita sedang mulai menjajaki masuk ke retail. Retailnya nggak langsung ke yang besar, tapi mengajak orang-orang untuk ikut serta gitu ya, yang memang pengen kerjasama sama kita dengan cara yang punya retail. Monggo kontak aja tim Dewa Snack, nanti kita sama-sama share profit nanti di situ, entah itu nanti sistemnya komisinya sih atau apapun. Nah, itu berarti nambah channel yang awalnya reseller doang sekarang nambah ke retailer atau mengubah mereka jadi retailernya. Ya, pokoknya adalah nambahlah channelnya ya. Contoh misalkan di MP dulunya Anda pakai Shopee doang sama Tokopedia, sekarang udah mulai masuk ke TikTok Shop misalkan karena TikTok lagi bertumbuh. 7, nambah lagi kolaborasinya. Ya. Tadi sore saya baru aja ketemu dengan kawan di mana kita sedang penjajakan untuk kolaborasi lagi, ya, di mana kita ini awalnya bisnisnya cuman sendirian, sekarang kita bareng, dan harapannya ketika bertumbuh, ketika produk existing itu omsetnya di angka 2 miliar, maka kita bisa tumbuh di angka katakanlah 5 kali lipat, jadi 10 M, bahkan 20 miliar sebulan. Nambah kolaborasi, pastikan nambah omset, ya, jangan sampai malah nambah pusing, ya. Ingat, kebersamaan kita bisa nambah kekuatan dan bisa nambah kerumitan. Nah, itu kuatnya ya. 8, nambah budget. Loh Kang, nambah budget bukannya nanti malah nambah kos. Ya emang. Maka eksekusi budgetnya kudu benar. Jangan ragu untuk scale up. Baik di antara Anda yang sekarang udah mampu untuk scale up tapi duitnya kagak ada, atau sebaliknya, duitnya udah ada tapi kagak berani untuk scale up. Sayang. Timingnya sikat aja bahkan. Kalau Anda udah sanggup, sikat aja. Nanti tinggal CS-nya dilatih supaya nanti konversinya bisa tinggi dan seterusnya ya. 9, nambah varian produk. Ya. Kalau tadi nambah produk, kalau ini nambah varian produknya. Sang Dewa misalkan. Kalau misalkan nambah produk adalah nambah kirun makarun, nambah tela Sparta, nambah pecah telur. Kalau nambah varian produk, nambah rasanya tuh. Awalnya rasanya keju, sekarang nambah rasa vanilla, Oreo, green tea dan lain-lain. Ya.
Kalau misalkan kita dulu produk dari buku nambah e-course, nambah workshop gitu ya. Sekarang variannya adalah berarti judul-judul workshop ataupun judul-judul bukunya. Yang awalnya misalkan katakanlah jualan fashion ya, di mana dulu jualan gamis, kerudung ya. Sekarang varian dari kerudungnya yang dibikin gitu ya. 10 nambah bisnisnya pastinya. Ini tentu menjadi challenge tersendiri. Ya, owner untuk newbie sih saran saya jangan terlalu cepat nambah bisnis ya, karena Anda perlu fokus dulu. Nanti kalau nambahnya lewat cara akuisisi ataupun integrasi gitu ya. Nah, tentu butuh waktu ya. Jangan Anda sawang sinawang ataupun panasan dengan orang lain, gila itu kok bisa dia banyak bisnisnya. Karena Anda nggak lihat titik awalnya gimana ya. Saya sekarang punya 63 seingat saya ya. Saya cek dulu di Instagram ada berapa. 63 kalau 64 ya. Nah, 64 brand ini baru-baru ini aja 65 tepatnya. Baru-baru ini aja. Dulu kan 4 tahun yang lalu ya juga cuma 5 biji doang gitu. Nah, karena kita banyak main di ranah kuisi, investasi dan juga tadi ya kita kaderisasi orang-orang yang memang bisa punya kompetensi untuk megang bisnis baru. 11. Packaging. Diubah. Karena bisa jadi isunya ada di packaging Anda, menarik untuk dilirik, untuk dinyoba. Nah, kalau ini isunya, silakan coba ubah packagingnya. Semoga bisa naikkan omset ya. Ubah positioning. Positioning adalah tentang apa yang terbesit dalam benak orang terhadap produk tersebut. Jangan sampai Anda tidak jelas positioningnya, tidak kuat, tidak tajam. Ya, rumusnya gimana Kang? Market segmentasi, market kategori, plus segmentasi, plus untuk siapa atau untuk apa. Ya, itu rumus positioning. Ya, fashion, klinik misalkan. Klinik, market kategorinya klinik. Gitu ya. Segmentasinya anak. Ya. Ini untuk apanya adalah mata minus. Klinik anak mata minus gitu. Ya. 13, ubah bisnis modelnya. Yang awalnya jualannya take away, misalkan sekarang pakai frozen. Atau sebaliknya, yang awalnya frozen, sekarang pakai outlet. Monggo dimainkan. Ubah target market, yang awalnya mama, sekarang ubah pakai yang lain, atau nambah tepatnya bahkan. Ya. Ubah angle copywriting, gimana caranya Anda gitu ya, kalau misalkan Anda jualan jam tangan, supaya repeat ordernya jadi tinggi. Ya. Tentu dengan cara mengubah angle copywriting. Gimana cara mengubah angle copywritingnya? Yang dulu awalnya cuma untuk dipakai jamnya gitu ya, nasi jamnya ini buat dipakai. Sekarang jamnya ini adalah untuk dikasih hadiah. Dikasih hadiah tersayang gitu ya. Tadi saya ketemu dengan salah seorang kawan yang bisnisnya adalah brownies. Ya. Dimana brownies ini orang repeat ordernya memang mungkin nggak sampai 2 hari atau 3 hari. Beda dengan snack. Karena kalau keseringan juga jadi enak gitu kan. Nah, maka kalau misalkan Anda melihat bahwa brownies ini repeat ordernya cuma sebulan 2 bulan misalkan, maka angle copywriting-nya yang diubah supaya naikin omset. Gimana Kang? Ya tadi orang beli brownies itu bukan untuk dimakan sendiri, untuk dimakan, tapi untuk diberikan ke orang lain. Pas bertamu sama ustadz, pas bertamu ke keluarga, pas ada tamu, pas ada ngasih hadiah, nasi brownies itu dikasihlah ke mereka. Angle diubah, omset bertambah, gitu ya. Sama juga pada saat katakanlah tadi jualan jam tangan yang awalnya dipakai sekarang untuk hadiah, anniversary, hadiah ulang tahun gitu ya, dan sejenisnya. 16, tingkatkan leads-nya. Orang yang datang, orang yang ngechat, dibanyakin, pastiin. Ya, gimana mau omset naik, leads-nya segitu-gitu aja, gak berubah-berubah, gak bertambah-bertambah. Silakan dipikirkan gimana cara naikin leads-nya. Sudah banyak bahas di lakukan kerasin juga, karena pada dasarnya ada polanya. Ya, gampang insya Allah ya. Apalagi Kang, tingkatkan konversi penjualannya. Karena bagaimanapun juga, percuma leads-nya banyak, tapi kalau misalkan konversinya mampet, ya nggak jadi duit. Ya, jadi pastikan konversinya tinggi juga. 18, tingkatkan average sales-nya. Apa itu average sales? Di mana Anda rata-rata pembeliannya awalnya cuma beli 1, jadi 2, jadi 2, jadi 3, 3 jadi 4. Awalnya 50.000, jadi 100.000, jadi 200.000. Gitu ya. Tingkatkan lagi repeat ordernya. Ya. Apa itu? Ya gimana caranya orang yang beli dan beli lagi, beli lagi, dan beli lagi. Ingat, jangan cuman menarget market yang beli cuma sekali doang. Seakan-akan kayak nyari korban baru terus.
capek, gak akan beres-beres ya. Dan terakhir adalah tingkatkan sistem referralnya. Bikin gimana caranya si customer kita nih mau ngomong ke yang lain. Dengan cara posting di WA story-nya, posting di IG story-nya, ya, posting di postingan Facebook-nya, dan lain-lain. Ini pula yang saya lakukan pada saat meningkatkan omset penjualan dari awalnya ratusan juta ke miliaran rupiah dengan memanfaatkan poin nomor 20, referral system. Kita bikin sedemikian rupa, ketika mereka ngepost WA story, dapat voucher Indomaret misalkan, ketika ngepost di IG story, dapat tiket nonton bioskop yang terbaru misalkan. Nah, ide-ide liar kayak gitu silakan Anda pikirkan supaya bisa naikin omset penjualan. Nah, 20 cara ini kawan-kawan bisa Anda lakukan supaya nanti jualannya makin laku keras lagi, makin kenceng lagi, makin laris lagi. Tentu tidak semuanya perlu Anda coba. Anda perlu menganalisa mana hal-hal yang memang paling mungkin dilakukan cepat dan effortless, gitu ya. Kalau misalkan Kang siapa yang nyoba, silahkan juga. Tapi yang pasti saran saya sih, pilih di antara 20 hal tadi, mana yang effortnya paling rendah, tapi omsetnya bisa cepat dirasakan kenaikannya. Ya, kemarin saya bertemu dengan salah satu Minty itu adalah anak didik kita waktu mentoring di Jurangan Jawa Now, Metro TV, ya, yang mereka omsetnya cuma awalnya 5 juta, 10 juta, sekarang udah nyampe di angka ratusan juta rupiah. Qadarullah, alhamdulillah. Kenapa? Karena PR-PR yang diberikan juga dikerjakan. Termasuk juga saya bertemu dengan kawan-kawan member Laku Kreasi lainnya, yang awalnya sekarang, yang awalnya itu omset cuma puluhan juta, sekarang udah mulai tembus di angka ratusan juta rupiah. Qadarullah, izin Allah, hazal qadir Rabbi. Dia cuma menyediakan waktu berupa video-video yang kita bikin sedemikian rupa untuk bisa push Anda makin laku keras lagi. Nah, harapannya sih sederhana, Anda yang jual laku kerasin makin kenceng lagi nanti jualannya, makin laris lagi supaya nanti sedekahnya makin banyak lagi, gitu ya. Itu teman-teman ya, 35 menit punya para materi tentang gimana, jangan pusing ya, tinggal pilih di antara 20. Seandainya harus milih 5, apa kira-kira? Seandainya harus milih 3, kira-kira apa? Yang mana dan kapan Anda mengeksekusinya? Gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Gio, silakan. Terima kasih Kang Dewa. Luar biasa ya pemaparannya. Padat, tapi sangat ngena sekali. Nah, buat teman-teman ya, tadi sudah mencatat poin-poin pentingnya. Nah, nanti ini kita akan sedikit jelasin ya, sedikit jelasin. Sebelum nanti lanjut lagi, mungkin lanjut sesi tanya-jawab. Kita akan sedikit jelasin tentang mentoring laku kerasin. Tadi udah sedikit dibahas sama Kang Dewa, tadi di awal juga banyak banget yang nanyain. Nah, izinkan saya untuk sedikit ngejelasin apa itu mentoring laku kerasin. Sebelum saya jelasin, teman-teman bisa nonton video berikut ya, biar teman-teman lebih kebayang. Saya akan coba putar video supaya teman-teman lebih kebayang apa itu program mentoring laku kerasin. Punya cita-cita jadi pebisnis sukses dengan omset miliaran? Atau kamu bisnis owner yang lagi stuck jalani bisnis? Sini-sini aku kasih tahu solusinya. Ada 45 materi yang akan dipelajari selama 4 bulan. Kamu juga akan mendapatkan framework, rangkuman video materi, serta sertifikat setelah selesai program. Ya, yang akan mempercepatnya adalah personal brand Anda. Selain itu juga, kamu bakal dapat tugas pribadi untuk praktek supaya kamu bisa take action langsung dan mulai merasakan hasilnya. Bukan hanya itu, kamu bisa sharing, diskusi bareng mentor dan sesama peserta di grup khusus yang bisa menambah relasi bisnis juga berbagi pengalaman. Pembagian materinya sendiri itu ada 3 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan ada Zoom mingguan yang seru banget dengan pembahasan di luar 45 materi yang tadi. Materi apa aja sih yang bakal dibahas di mentoring laku kerasin ini? Materi yang akan dibahas dari mentoringlakukrasin.com ini mulai dari mindset, ilmu-ilmu teknis yang praktis dan mudah dipelajari, mulai dari marketing, branding, sampai dengan selling. Ya cuman itu, kamu juga bisa belajar tentang sistem membangun bisnis dengan tim dan juga manajemen finansial. Mentoring online pasti gitu-gitu aja, nggak akan ada hasilnya.
Kata siapa? Nih El kasih tahu beberapa peserta yang udah ngerasain impact dari mentoring lakukerasin.com ini. Saya mengikuti program Laku Kerasin ini kurang lebih 4 bulan dan manfaat dari program ini sangat bagus dan manfaatnya sangat banyak sekali. Setelah saya mengikuti step-step yang diarahkan oleh Kang Dewa, itu sangat merubah mindset saya dan juga sangat berimbas pada omset di bisnis saya. Kenapa sih harus online? Justru karena online itu kamu bisa belajar di mana aja dengan waktu yang fleksibel. Kamu juga berkesempatan kolaborasi dengan tim Lakukerasin untuk pengembangan bisnismu loh. Kalau udah beres program selama 4 bulan, apa masih bisa akses materinya lagi? Ya tentu bisa dong. Nanti akan ada grup khusus alumni lakukerasin.com supaya kamu tetap dapat support sekalipun programnya sudah selesai. So, langsung join sekarang di program Lakukerasin, pelajari ilmunya, maksimalkan actionnya, dan Lakukerasin penjualannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirullah Laude, peserta Lakukerasin batch 11. Saya sudah terbiasa jualan sejak SD dulu. Tapi kenapa sampai usia saya yang ke-19 tahun tidak ada perubahan yang signifikan dalam jualan? Ternyata selama ini saya menerapkan pola gagal yang sama terus menerus. Akhirnya saya memutuskan buat join di Lakukerasin. Alhamdulillah untuknya luar biasa. Dari yang awalnya omset per bulan sekitar 4 jutaan per bulan, akhirnya bisa naik sampai rata-rata 25 juta per bulan. Bahkan bulan puasa kita bisa mencapai omset hingga 200 juta per bulan. By the way, usia saya baru 19 tahun. Pesan saya buat teman-teman sekalian, kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Pengen bisa jualan laku keras seperti mereka? Langsung pelajari caranya di lakukerasin.com. Nah, itu sedikit ulasan tentang program Lakukerasin tadi ya. Itu sedikit penjelasan, dan malam ini saya juga sudah dihadiri salah satu peserta Lakukerasin ya, yang bakal sharing dengan kita gitu, berbagi pengalaman selama ini dalam mengikuti mentoring Lakukerasin, seperti apa pengalamannya gitu. Jadi langsung nih dari peserta yang akan berbagi pengalaman dengan kita, dan kira-kira apa sih dampak positif yang beliau rasakan. Nah, beliau juga sudah hadir, namanya Mbak Selvia. Silahkan Mbak, kalau sudah join, boleh langsung open mic untuk sharing buat kawan-kawan kita semua malam ini. Wah, ini udah hadir nih Mbak Selvia. Halo Mbak. Halo, Assalamualaikum Mas Gio. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Mbak? Alhamdulillah sehat. Mas Gio gimana? Alhamdulillah. Silahkan Mbak, boleh perkenalan dulu, boleh kenalin Mbak siapa, terus bisnisnya apa gitu ke kawan-kawan semua, sebelum nanti sharing soal pengalaman Mbak selama mengikuti mentoring Lakukerasin. Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Nola. Saat ini saya mempunyai klinik kecantikan di daerah Pekanbaru dan mempunyai brand produk sendiri yaitu Asova Skincare. Nah, jadi sebelumnya saya belum pernah menjalani bisnis seperti ini. Jadi profesi dokter seperti kebanyakan lainnya, jadi pasien datang karena kebutuhan untuk meminta pengobatan, untuk berkeluh kesah terhadap penyakitnya. Nah, saat saya terjun ke bisnis kecantikan ataupun skincare, saya bingung nih. Saya harus mulai dari mana? Secara saya nggak punya basic ya di bidang bisnis ini ya. Nah, pada awalnya saya masih ragu untuk mengikuti kelas mentoring yang
offline gitu ya. Nah, so ketika lihat Instagram yang yang langsung dari Kang Dewa ya. Nah, dari situ saya awalnya tertarik karena motivasi banget, kata-katanya juga support terapi banget bagi saya. Yang saya rasa itu merupakan jalan ataupun acuan supaya saya bisa memperdalam lagi apa-apa yang saya dapatkan dari Kang Dewa. Nah, alhamdulillah setelah saya ikut tapi saya rasa dengan tugas-tugas itu disitulah sebenarnya proses pembelajaran saya. Dari yang awalnya saya awam tentang mau mulai dari mana, apa dulu yang harus saya kerjain, mana yang prioritas, mana yang tidak, bagaimana membentuk tim, bagaimana membentuk SOP yang benar, karena kan semua yang kita lakukan itu harus ada kurikulum lah istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya setelah saya ikutin, baru saya tahu nih, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini ada yang salah, sehingga saya bisa benerin. Terus yang benernya saya bisa tingkatkan dan saya bisa lanjutkan. Lebih kurang seperti itu. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya insya Allah akan memiliki klinik yang baru dan saya siap dengan diajarkan oleh tim Laku Kerasin. Keren, insya Allah. Iya, wah luar biasa ya Mbak ya. Alhamdulillah banyak dampak positif yang dirasain ya. Nah, Ya. Mbak ngerasain problem apa sih sebelumnya itu sampai akhirnya mutusin untuk saya butuh nih program Laku Kerasin. Banyak ya, karena saya memang nggak ada basic sama sekali ya. Taunya diem di di puskesmas, jadi pasien datang terus ngobatin. Ya, saya seperti itu ya. Kalau sekarang saya seperti anak TK yang harus jadi kepala sekolah SMP. Jadi nggak tahu mau ngapain gitu loh. Nah, setelah saya memulai, tapi memang kadang-kadang kita harus belajar itu setelah kita terpleset, kita bisa bangun lagi. Nah, dan kita belajar. Jadi jangan mikir dulu mau ngapain, jalan aja dulu. Yang penting saat kita mentok, kita bisa tahu karena setiap kesalahan itu adalah pembelajaran. Jadi mulai dari saya membenahi tim itu terasa banget, membenahi SOP. Meskipun saya tidak berada di klinik misalnya, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu. Karena sudah kita kita aplikasikan, kita terapkan apa yang basic. Dokter nih untuk teman-teman yang saat ini belum join Laku Kerasin nih, apa nih sarannya? Kalau saran saya kita itu belajar seumur hidup. Kepada siapa saja kita bisa belajar. Kemudian untuk meraih sukses itu kita tidak perlu membandingkan ataupun kita harus merdeka dari penilaian orang lain. Jadi sukses kita itu adalah bagaimana kita bisa mengubah diri kita yang dulu seperti apa, sekarang seperti apa, bisa memberi nilai manfaat untuk orang lain, terus mulai dari hal terkecil, bahkan dari mindset kita benerin, kemudian pola harian kita benerin, kemudian apalagi ya, jadi nggak ada salahnya kita mengikuti Laku Kerasin ini karena memang banyak banget ilmu daging yang bisa kita aplikasikan untuk bisnis apapun itu. Oke. Ini kalau teman-teman penasaran nih sama bisnisnya dokter nih, bisa kepoin di mana dok? Boleh. Nah mungkin barangkali seperti yang tadi Kang Dewa ini ya share ya tentang merekrut pasukan dan lain-lain, bisa jadi ada yang berminat nanti menjadi reseller dari produk saya sendiri. Nah, jadi kita bisa sama-sama support ya. Jadi brand saya Asofa Skincare, boleh di follow IG-nya Asofa_skincare. Bisa kepoin di situ ya. Terima kasih banyak waktunya sudah meluangkan buat sharing pengalaman ke teman-teman semua dok. Makasih banyak ya, saya doakan semoga bisnisnya makin tumbuh, jualannya makin laku keras dan makin bermanfaat. Kasih banyak dok, sukses selalu. Oke. Wah, luar biasa ya. Nah, saya tambahin sedikit penjelasan. Tadi udah banyak penjelasan ya, insya Allah udah sangat menjawab.
Tambah tadi sharing pengalaman juga langsung dari salah satu peserta kita yang alhamdulillah sudah banyak ngerasain dampak positifnya juga ya, Bu Dokter Nola. Nah, saya akan sedikit jelasin nih, soal apa aja yang nanti bakal teman-teman dapatin di mentoring laku kerasi. Nah, jadi selama 4 bulan, nanti teman-teman akan mendapat lebih dari 45 video materi yang langsung dibuat oleh Kang Dewa yang sudah disusun step by step, jadi enak tinggal diikutin aja. Senilai 3 juta dan grup support untuk diskusi dan tanya jawab. Jadi teman-teman nggak hanya sekedar belajar, tapi teman-teman disupport untuk ketika mengalami kendala bisa diskusi dan tanya jawab bersama mentor. Free konsultasi one-on-one satu-satu bersama tim laku kerasin, bisa offline datang ke kantor ataupun online. Live mentoring eksklusif 1 kali sepekan via Zoom. Jadi seperti ini ya, bahkan nanti ada kesempatan diskusi bareng langsung dengan Kang Dewa juga dan mentor-mentor lainnya. Itu di luar materi utama pastinya ya. Jadi ada materi utama berupa video materi dan plus kita support tambah lagi live mentoring setiap 1 kali sepekan. Pembinaan intensif selama 4 bulan penuh. Jadi selama 4 bulan kita dampingin, kita mentoring ya, benar-benar di mentoring. Jadi di mentoring, dibina gitu. Selama 4 bulan. Framework yang nanti juga bakal memudahkan teman-teman untuk praktek setiap materi. Dari setiap materi nggak bingung lagi nih gimana cara nerapinnya, mengaplikasikannya gitu. Karena kan biasanya kendala orang belajar itu terkendala ketika mau praktek bingung gimana nerapnya. Nah, kita udah sediakan frameworknya, tinggal diikutin aja. Checklistnya kita harus ngapain aja, kita progresnya udah sampai mana juga nanti ada. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mengukur progres teman-teman sudah sampai mana. Jadi tahu apa yang belum dilakuin, apa yang udah dilakuin. Jadi bisa lebih terarah gitu. Dan pastinya ada sertifikat mentoring gitu. Nah, untuk total benefit yang teman-teman dapatkan mungkin lebih dari 12 jutaan ya. Terus biaya pendaftarannya berapa? Nah, untuk biaya pendaftarannya itu normalnya di angka 2.500.000. Nah, khusus untuk peserta seminar malam ini kita ada diskon 60% dari 2.500.000 menjadi hanya 997.000. 997.000 dan itu hanya berlaku untuk 50 pendaftar pertama. Jadi buat teman-teman silakan manfaatin untuk join dan daftar saat ini juga, malam ini juga. Linknya sudah saya share di kolom chat. Silakan teman-teman cek ya di kolom chat, itu sudah ada. Silakan teman-teman bisa langsung join di situ, klik link di situ dan manfaatkan promo diskonnya. Selagi bisa join dengan investasi paling hemat, kenapa nanti harus nunggu yang lebih mahal gitu ya. Dan peserta juga kita batasi untuk efektivitas. Jadi sebelum kuotanya penuh, silakan teman-teman manfaatin. Kalau misalnya nanti udah penuh, biasanya langsung kita close pendaftarannya. Dan terakhir, pendaftaran terakhir besok gitu. Jadi silakan manfaatin dari sekarang. Misalnya saya belum sempat transfer malam ini, gimana Mas? Silahkan join aja dulu ya, join aja dulu. Yang penting amanin seatnya dulu, amanin promo diskonnya saat ini, malam ini juga. Karena hanya untuk 50 pendaftar pertama malam ini aja diskon 60% berlaku. Silahkan teman-teman manfaatin. Nah, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya buat teman-teman yang pengen tanya jawab tentang materi tadi yang disampaikan Kang Dewa. Teman-teman bisa langsung tanya jawab dan bertanya langsung di kolom chat ya. Silakan, kalau untuk join silakan teman-teman tadi join di link yang sudah saya share di kolom chat. Dan sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Oke, Om, ini ada pembahasan penjualan di TikTok nggak ya? Pembahasan penjualan di TikTok
yang pembahasan khusus tentang TikTok, strategi-strategi, konsep marketing yang diajarkan sama Kang Dewa di Laku Kreasi ini sangat bisa diaplikasikan di media apapun, termasuk TikTok, Instagram, YouTube, dan media apapun gitu. Jadi amat sangat mungkin untuk diaplikasikan, bahkan kalau kita jualannya di marketplace sekalipun. Jadi sahabat ya. Untuk ya, Recording in progress. Kan ya. Kenapa? Karena memang risikonya sangat besar. Nah, saya itu sekarang, alhamdulillah Allah gitu ya, kalau misalkan teman-teman lihat di Instagram, saya coba buka Instagram saya, ada jalan kurang lebih di 65 brand ya. Dimana 65 brand ini alhamdulillah hampir semua juga berjalan secara baik, bahkan profitnya juga besar-besar. Hanya 5-6 usaha yang sekarang masih belum profit karena baru mulai gitu ya. Nah, ini ya. Nah, tidak semua bisnis ini saya jalankan sebagai pengelola sayanya. Ada beberapa di antara bisnis ini saya invest sedemikian katakanlah angkanya, dan akhirnya saya bertemu dengan para pengusaha yang memang apakah Anda layak diinvest oleh saya, kan gitu ya jawabannya. Nah, maka ini yang perlu dijawab, di-share ke teman-teman yang sekarang lagi nyari investor. Satu, investor teman-teman tidak hanya melihat produk Anda, mereka melihat bisnis Anda. Lo bedanya apa, Kang? Gitu ya. Banyak seringkali para pengusaha itu presentasi tentang produk, gitu, bisnis. Mereka hanya fokus pada produknya. Produk saya keunikannya ini, diferensiasinya ini, enak, terus juga bagus, berkualitas. Nah, itu nggak penting, gitu ya. Yang terpenting adalah bagaimana bisnis modelnya ke depan. Dari mana dia menghasilkan uang, ya. Apakah bisnis tersebut bisa sustain atau tidak? Bagaimana skalabilitasnya? Ya, mungkinkah ini bisnis bisa berjalan autopilot? Mungkinkah nanti ketika ini bisa berkembang, bisa tembus di angka triliunan, gitu ya? Ini akan menjadi pertimbangan mereka para investor. Jadi sekali lagi, jangan cuma sekedar fokus pada produk, fokuslah pada bisnisnya itu sendiri. Yang pertama. Yang nomor dua, investor tidak melihat dashboard iklan ataupun tampilan sosial media Anda. Mereka melihat dashboard keuangan Anda. Sekali lagi saya ulangi ya, mereka tidak melihat dashboard iklan ataupun dashboard sosmed Anda, tapi mereka melihat dashboard keuangan Anda. Maka pastikan pada saat presentasi ke mereka, laporan keuangan itu benar-benar lengkap, rapi, ya, dan juga profit pastinya. Berapa EBITDA-nya, berapa profit margin-nya, berapa net profit NPM-nya, itu harus clear. Nah, Anda, saran saya kalau memang mau bertemu dengan mereka, itu harus sudah ada tuh itunya. Kalau yang belum ada, jangan ketemu lah, daripada nanti tertolak gitu ya. Jadi pastikan siapkan dengan baik. Itu nomor dua. Nomor tiga adalah investor tidak invest hanya pada bisnis Anda saja. Mereka invest pada diri Anda sendiri. Artinya siapa Anda di mata mereka sangat penting. Ya, dari segi knowledge-nya, pengalamannya, skill-nya, ya, terus juga attitude-nya, integrity-nya, termasuk adalah fokusnya. Jangan jauh-jauh. Tadi siang saya bertemu dengan salah satu kawan yang intinya adalah dia pengen gitu ya, saya masuk ke dalam bisnisnya. Ya. Dia tidak membutuhkan uang sebenarnya, ya, tapi dia butuh gimana cara jualannya. Produk yang dijual adalah makanan. Makannya enak banget. Gitu kan, saya udah nyoba dan itu ketagihan gitu ya. Nah, gimana cara masuknya? Saya jelaskan seterusnya, dan akhirnya singkat cerita adalah deal, ya. Saya masuk gitu ya, dan saya membiayai dia senilai sekian ratus juta gitu ya. Di sorenya pun sama, saya bertemu dengan kawan yang bedanya adalah ini profit udah besar, bisnisnya pun udah lumayan gitu ya. Tapi isu dia adalah dia pengen istirahat dalam tanda kutip dan tidak pengen ngelola lagi. Nah, sementara saya punya tim khusus yang memang dedicated untuk ngurusin bisnis sampai akhirnya bisnis tersebut bisa bertumbuh, scale up gila-gilaan dan autopilot. Baik lagi teman-teman,
orang bisnis itu, seorang investor itu invest bukan cuma sekedar ke produknya, tapi ke bisnisnya. Dan ingat, bukan hanya ke bisnisnya, ke Andanya. Yang mereka lihat bukan cuma sekedar laporan keuangannya, bukan hanya sekedar laporan iklannya ataupun sosmednya, kontennya, tapi juga laporan keuangannya. Itu silakan diperhatikan dengan baik. Begitu. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Kang ya. Itu di kolom chat. Nah ini Kang Dewa, saya mempunyai 6 buku dari Kang Dewa, tapi saya bingung mulai dari mana, sedangkan saya pemula nih kan. Oke, Caranya, Kang, urutannya caranya dari 7 kesalahan fatal pengusaha pemula itu minimal untuk jadi bukan ujangan bahasanya itu, sebuah guideline agar Anda tidak jatuh dalam kesalahan yang sama dan akhirnya nanti bangkrut dan juga mendapatkan penyesalan gitu ya. Nah, mulai dari mana? Mulai dari jualan ya. Saya nggak tahu buku yang dibaca yang mana. Jualan misalkan 30 hari juga jualan, easy copywriting gitu ya, juga closing bertubi-tubi, atau mungkin main WhatsApp, main Instagram. Nah, silakan mulai dari jualan ya. Ingat, baca buku itu seperlunya saja sebagai suplemen nutrisi otak kita, tapi yang penting adalah action yang sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kebalik, senang baca buku, ya senang misalkan ikut kopdar, tapi kagak pernah praktek. Ya, jadi pembelajaran dibutuhkan pada saat Anda benar-benar membutuhkan. Termasuk ketika Anda hari ini, bulan ini, bahkan dalam beberapa bulan ke depan merasa bahwa aku butuh nih untuk bisa makin laris lagi, laku keras lagi. Semoga laku keras ini bisa membantu Anda makin laku keras lagi. Gitu. Amin, amin, amin. Ini 1 pertanyaan lagi ya Kang ya. Ini menarik nih. Oke. Kak, gimana caranya menawarkan produk jika belum mempunyai database nih kan? Gimana Ya, tuh? justru produk yang dijual itu adalah ajang terbaik untuk bisa mendapatkan database. Ini mindsetnya. Jadi, launching adalah cara terbaik Anda untuk bisa mendapatkan database atau list building. Ya. Nah, tinggal nanti posisinya adalah tentu untuk awal-awal orang tidak semua itu langsung profit. Ada bisnis yang memang awal-awal tuh nanti baru dari situ database yang dikelola, baru bisa dapetin omset dari vertical sales. Itu vertical sales, omset yang naik dari penggunaan existing database. Ya. Jadi kuncinya adalah kalau Anda belum punya database, silakan launching, gunakan database orang lain. Gimana kan maksudnya? Ya tadi bayar endorse, follower orang lain, ajak kolaborasi, list orang lain gitu kan. Jadi intinya kalau pengusaha tuh, kalau Anda nggak punya, cari orang yang punya gitu loh. Jangan kehilangan akal. Kalau Anda nggak mampu, cari orang yang mampu. Sesimpel itu. Ya, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih banyak Kang sesi sharingnya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sisanya pertanyaan tentang laku kerasin semua ya. Insya Allah akan saya jawab. Saya akan coba jelasin tentang laku kerasinya. Karena ini kebanyakan pertanyaan terakhir yang laku kerasin semua nih. Oke, terima kasih Kang Dewa buat sharingnya malam ini, bermanfaat banget. Saya akan coba jawab untuk pertanyaan tentang mentoring laku kerasinnya. Oke, sebelum saya jawab, saya akan jelaskan sekali lagi ya tentang mentoring laku kerasin. Saya coba akan jelasin ya, mudah-mudahan nanti ngejawab sebelum saya jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, jadi penuh bersama Kang Dewa ya. Nah, kenapa mentoring ini penting nih untuk Anda ikutin? Yang pertama, teman-teman bisa belajar langsung ilmu bisnis dari praktisi yang berpengalaman, yaitu Kang Dewa ya pastinya. Dan ilmunya praktis, yang mudah dipraktekkan dan terbukti menghasilkan. Seperti tadi, banyak testimoni, alhamdulillah ya, banyak yang sudah berhasil mengaplikasikannya, karena memang materi praktis. Jadi untuk mengaplikasikannya itu gampang gitu. Nggak butuh, misalnya harus punya uang dulu nih untuk iklan, atau harus apa dulu nih gitu. Nggak perlu kayak gitu. Jadi begitu kita belajar materinya, kita bisa langsung praktekin saat itu juga. Itu yang disebut dengan ilmu praktis. Ya, mudah dipraktekkan, aplikatif gitu. Dibina selama 4 bulan penuh pastinya oleh mentor yang berpengalaman. Teman-teman juga ini kelebihannya bisa nyontek langsung strategi bisnis miliaran dari praktisi bisnis Kang Dewa pastinya. Materi sudah disusun step by step sehingga mudah dipelajari oleh siapapun. Tinggal diikutin aja tuh tahapan-tahapannya. Jadi kan kebanyakan tadi ya,
kayak orang tuh bingung, saya harus mulai dari mana gitu. Nah, ketika nanti teman-teman join di Laku Kerasin, teman-teman udah nggak bingung lagi harus mulai dari mananya gitu, karena tinggal ngikutin aja materinya sudah kita susun step by step gitu. Jadi enak, tinggal ngikutin aja tahapannya gitu, ya. Tuh, terus 70% praktek, 30% teori, sehingga lebih terasa dampaknya secara langsung. Terbukti ya, tadi ada Dokter Nola juga yang sudah menyampaikan begitu banyak dampak positifnya. Ada tadi juga yang saya putar di video, namanya Mas Amir, dari yang awalnya omset 4 jutaan, akhirnya tembus di angka 200 juta, itu alhamdulillah atas izin Allah ya. Pastinya karena apa? Karena di sini kita nggak banyak teori gitu. Materi-materi yang sudah kita bikin memang materi yang sudah terpola, jadi tinggal ikutin, lakuin, insya Allah nanti dirasain hasilnya. Tuh. Lalu apa aja nih yang bakal teman-teman pelajari nantinya gitu ketika sudah join di dalamnya? Yaitu pasti yang pertama adalah mindset penting yang wajib teman-teman miliki ketika ingin menjadi pembisnis yang sukses. Ini yang nggak banyak orang tahu gitu. Kebanyakan orang kalau mau belajar itu yang dipelajarin teknisnya gitu, how to-nya. Padahal ada yang jauh lebih penting, apa itu tentang mindset di balik kesuksesan orang itu seperti apa sebenarnya. Itu yang menjadi dampak terbesar sebenarnya. Karena apapun hasil yang kita dapatin, apapun yang kita lakukan, itu dimulai dari sini. Apa itu pola pikir, mindset. Maka mindset menjadi hal yang paling penting. Bahkan berdasarkan penelitian nih, keberhasilan seseorang itu 90% dipengaruhi oleh hal non-teknis. Hal non-teknis itu apa? Yaitu seperti mindset, spiritual, dan mental. Nah, itu yang diajarin pertama kali di Laku Kerasin. Kita benahin dulu non-teknisnya. Gitu. Baru teknisnya. Teknisnya itu dampaknya 10% ternyata gitu. Tapi kita tetap butuh dua-duanya gitu. Maka di Laku Kerasin nggak hanya non-teknisnya yang kita benerin, tapi juga ada teknisnya seperti apa tentang strategi digital marketing, gimana kita memanfaatkan dunia online untuk mengembangkan dan menumbuhkan bisnis kita, juga diajarin sama Kang Dewa. Dan ini yang paling penting, yaitu tentang kita bakal belajar tentang copywriting yang praktis tapi terbukti bisa melanjutkan penjualan. Kebanyakan orang kalau belajar copywriting di luar sana baru belajar udah pusing gitu. Nah, di Laku Kerasin kita kemas sepraktis mungkin tapi impactful gitu. Ngefeknya kerasa. Rahasia akselerasi personal branding ini yang kalau kita itu pengen menjadi pembisnis yang kuat gitu ya. Yang kuat, yang nggak mudah tergerus sama persaingan market, maka kita harus membangun yang namanya personal branding. Nah, ini diajarkan tuh langkah-langkahnya sama Kang Dewa. Yang seperti teman-teman tahu ya, personal branding Kang Dewa seperti apa. Salah satu dampak dari bisnis yang beliau besarkan adalah dampak dari personal branding, dampak dari kekuatan personal branding. Nah, ini yang bisa kita contek nanti di mentoring Laku Kerasin. Lalu ada sosial media marketing tadi ya, yang ada yang nanya apakah nanti bisa diterapkan di TikTok, di Instagram, di Facebook atau dimanapun bisa. Gitu. Karena kita diajarin juga nanti gimana strategi kita memaksimalkan, mengoptimalkan sosial media marketing. Dimana kalau teman-teman tahu saat ini sosial media marketing itu menjadi kekuatan terbesar untuk bisnis kita ya. Dimana-mana orang bisnis itu memanfaatkan sosial media marketing. Nah, kalau kita nggak tahu cara mengoptimalkan, kita bakal tertinggal jauh sama kompetitor. Maka kita perlu belajar untuk mengoptimalkannya. Sistematis bisnis dan tim building yang banyak sekali teman-teman mungkin anak tim mau mulai rekrut tim, mau mulai dari mana, bingung, galau ya, mau rekrut tapi takut nggak bisa bayar, atau udah punya tim tapi kok belum maksimal, gimana cara mengoptimalkan mereka biar bisa capai target bisnis kita. Nah, ini nanti ada pembelajarannya tentang sistematis bisnis online dan tim buildingnya, yang buat teman-teman juga yang mungkin punya cita-cita pengen punya bisnis yang bisa jalan tanpa harus kita terus berada di dalamnya. Nah, nanti ini ada ilmunya dan diajarin di Laku Kerasin. Manajemen finansial bisnis, jadi tentang keuangan ya. Kalau kita bisnisnya pengen untung, pengen tumbuh dan terus tumbuh, maka kita harus melek secara finansial, kita harus pandai mengelola keuangan bisnis. Nah, ini nanti kita pelajari di sana. Langkah-langkah adalah membangun pasukan penjualan untuk mendobrak omset.
Ini cocok nih buat yang tadi nanya, diajarin nggak cara membangun jaringan atau membangun pasukan penjualan, entah itu agen, reseller, maupun downline. Nah, ini buat teman-teman yang bisnisnya, sistem bisnisnya adalah dengan pasukan penjualan seperti agen, reseller, maupun downline, ini cocok nih buat teman-teman ya. Dan masih banyak lagi puluhan materi bisnis yang sudah disiapkan oleh Kang Dewa, sudah disusun sama Kang Dewa, di setting sedemikian rupa biar mudah diaplikasikan dan berdampak. Nah, tadi udah saya jelaskan ini yang bakal teman-teman dapatin ya tadi. Nah, kabar baiknya untuk teman-teman yang mau join saat ini juga ada promo diskon 60% dari harga normalnya 2,5 juta. Teman-teman bisa manfaatin promo diskon 60% menjadi 997, dan itu hanya berlaku untuk 50 pendaftar pertama malam ini ya. Berlaku hanya untuk 50 pendaftar pertama malam ini. Jadi silakan dimanfaatkan selama kuota masih ada. Saya share ulang lagi ya. Untuk link pendaftarannya, silakan teman-teman bisa manfaatkan promo diskonnya. Join di link yang sudah saya share di kolom chat. Sudah saya share ya, untuk join teman-teman bisa langsung klik link yang ada di kolom chat. Oke, saya coba akan bacakan beberapa pertanyaan tadi yang sudah masuk. Laku kerasin apa cocok bisa diaplikasikan di bisnis broker properti? Seperti yang tadi saya jawab ya, apapun bisnisnya, kalau memang goalsnya ingin ningkatin penjualan, pengen jualannya laku keras, pengen jago jualan, apapun produknya, maka mentoring laku keras ini sangat cocok karena materinya, goalsnya memang ke situ gitu. Saya udah punya database, saya sudah daftar. Oke, Tuti Sutihat sudah daftar mentoring laku kerasin. Selamat bergabung, Mbak. Dari tadi udah banyak banget ya yang daftar. Mudah-mudahan nih masih ada kuota untuk promo diskon 60% untuk 50 pendaftar pertama malam ini ya. Tadinya 20, tapi saya tambahin kapasitasnya karena saya lihat peserta Zoom-nya juga lumayan banyak. Jadi untuk memudahkan nih teman-teman sebagai bentuk apresiasi kita juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti Zoom malam ini. Program ini cocok untuk yang bukan business owner, pemilik brand, melainkan hanya reseller distributor, cocok. Banyak sekali reseller, ada reseller skincare, fashion juga yang sudah gabung dan sudah ngerasain impact-nya juga gitu. Jadi bisnis mentoring laku keras ini cocok untuk siapa aja, untuk reseller, distributor, agen yang memang ingin lebih jago jualan, ingin jualannya laku keras, untuk bisnis owner yang mereka ingin menumbuhkan bisnisnya, ingin mulai membangun sistem bisnisnya dengan lebih baik lagi, cocok untuk mungkin teman-teman yang affiliate gitu ya, affiliate atau bisnis jaringan yang ingin mengembangkan jaringannya atau ingin jago lagi gimana cara ngejual produk-produk digitalnya, ini juga cocok. Dan cocok untuk siapapun Anda yang ingin jago jualan dan bisa laku keras jualannya, produk apapun yang dijual, ini cocok. Intinya kalau emang goalsnya pengen ningkatin penjualan, pengen bisa jadi jago jualan seperti Kang Dewa ya, apapun produknya yang dijual, pokoknya laris gitu, pokoknya laku keras gitu kayak Kang Dewa gitu. Nah, program ini cocok buat teman-teman ikutin gitu, biar teman-teman juga bisa jago jualan. Kang, di laku keras itu mengenai penjualan dengan ads atau bukan, Kang? Kita ajarin cara organiknya gitu. Terlepas nanti mau diaplikasikan untuk beriklan atau enggak, itu bebas karena sangat mungkin untuk diterapkan, entah itu mau teman-teman pakai secara organik maupun mau teman-teman pakai untuk beriklan. Kalau teman-teman udah ngerti ilmunya, ngerti strategi gimana sih cara jualan laku keras itu, apa aja yang perlu kita siapin dan lakukan,
itu sangat mungkin untuk teman-teman aplikasikan entah itu secara organik maupun secara beriklan. Nah, jadi gini ya, tadi juga Kak misal mau belajar penjualan di Shopee, apakah bisa di-mentoring dari awal dari membuat akun? Nah, kalau tutorial cara membuat akun tuh teman-teman bisa bisa cari apa ya, tutorialnya tuh banyak di YouTube ya. Banyak banget di YouTube. Jadi tinggal cari tutorialnya di situ kalau hanya pengen belajar tentang tutorialnya gitu. Tapi kalau ingin belajar lebih dalam tentang strateginya, gimananya, apa strategi-strategi yang penting kita kuasai kalau pengen produk kita laku keras, apapun media yang kita pakai, maka nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam di laku keras ini. Terus konsultasi offline lokasinya di mana saja Kak? Di Bandung. Kita kantornya cuma satu di Bandung. Nanti kalau udah join di dalamnya, teman-teman bisa minta alamat lengkapnya dan bisa langsung datang ke kantor. Nah ini udah kejawab. Tadi mana ya tadi ya? Pertanyaan apa lagi ya? Kelewat tadi. Nah, tadi ya. Jadi gini, teman-teman itu belajar itu bisa dari manapun gitu. Teman-teman bisa belajar dari YouTube, dari buku bahkan teman-teman bisa beli buku, bisa belajar ya, atau bahkan banyak sekali sekarang di sosial media yang share ilmu-ilmu gratis tentang bisnis, tentang jualan gitu. Teman-teman bisa belajar dimanapun. Tapi kalau teman-teman adalah tipe orang yang pengennya itu dibimbing step by step, langkah demi langkah, diarahin dan segala macam, maka teman-teman baiknya itu mengikuti mentoring laku kerasin karena di sana Anda nggak hanya disuruh untuk belajar doang, tapi dibimbing dan diarahin. Gitu. Jadi cocok untuk teman-teman yang tipenya orang yang pengennya itu dibimbing dan diarahin. Gitu. Atau teman-teman sering merasa stuck, bingung, gitu, mentok, nggak tahu harus nanya ke siapa. Nah, kalau di laborasi, teman-teman bisa bertanya dan berdiskusi langsung dengan mentor. Jadi, kalau bedanya ya, kalau kita belajar di YouTube atau di buku gitu, ketika kita bingung nih mau tanya ke siapa gitu. Nah, bedanya kalau di mentoring laborasi, teman-teman bisa diskusi dan tanya jawab tuh. Ketika teman-teman mengalami kendala saat praktek maupun saat belajar materinya nanti, itu ya. Jualan pentol yang masih gerobakan apakah bisa? Nah, coba saya tanya balik. Mas Budi gitu. Mas Budi pengen jualan pentolnya bisa laku keras apa enggak gitu. Kalau saya pengen jualnya bisa laku keras nih jualan pentolnya ya, maka bisa tuh join di laku keras sih, nanti terapin, aplikasikan ya. Apa strategi-strategi yang diajarkan sama Kang Dewa itu sangat bisa diterapin maupun bisnis online maupun offline konvensional sekalipun. Walaupun pentol gerobakan sekalipun itu bisa kok. Mas Gio kalau di bidang jasa apakah bisa ikut kelas ini? Insya Allah bisa banget. Jadi saya jelasin sekali lagi ya. Apapun bisnisnya teman-teman, entah itu jasa, entah itu produk fisik. Kalau goalsnya adalah ningkatin penjualan, ingin jago jualannya, biar makin laku keras jualannya, mentoring laku keras ini insya Allah cocok untuk teman-teman ikutin. Sorry. Saya pemula belum tahu apa-apa, apakah cocok? Nah, justru yang pemula cocok banget karena kita benar-benar mulai dari nol gitu, dari nol step by step, langkah demi langkah. Jadi kita belajar dari bawah banget. Jadi sangat cocok untuk diikutin oleh pemula sekalipun. Jadi nanti kita materinya itu mulai dari dasar banget tuh, step by step. Makanya tadi saya jelasin video materinya itu sudah disusun dan disetting sama Kang Dewa itu langkah demi langkah, step by step. Udah urut. Jadi sekalipun pemula itu bisa ngikutin banget dari awal. Tinggal ikutin aja tahapannya ya. Itu enaknya. Kalau daftar sekarang, transfer besok, apakah bisa? Bisa. Jadi makanya manfaatin promo diskonnya. Kalaupun belum bisa transfer sekarang, silakan join dulu, daftar dulu aja. Promonya hanya berlaku untuk 50 pendaftar pertama. Jadi silakan manfaatin selama masih ada malam ini. Kalaupun transfernya mau besok, nggak masalah.
Ini saya share ulang lagi ya. Saya share ulang lagi linknya. Tuh teman-teman bisa langsung join ke situ. Ada garansinya nggak Kang? Garansi apa nih? Ya, garansi apa nih? Garansi kalau teman-teman nggak dapetin fasilitas yang tadi kita share, yang tadi kita janjikan, itu garansinya teman-teman bisa bisa apa minta refund gitu. Kalau teman-teman nggak dapetin fasilitas-fasilitas yang sudah tadi kita infokan, itu garansinya ya. Kalau belum punya produk yang bisa dijual gimana? Masih bingung bisnis apa? Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, ketika teman-teman join di Laku Kerasi, teman-teman nggak hanya dapat yang namanya pembelajaran, nggak hanya dapat yang namanya materi, tapi juga teman-teman dapat relasi komunitas gitu, di mana di komunitas tersebut itu akan banyak bertemu dengan mungkin teman-teman sesama orang yang belum punya bisnis, atau di sana juga akan banyak orang-orang yang memang sudah punya bisnis atau bukan bahkan punya produk sendiri. Nah, dari situ kita bisa jalin relasi dengan mereka, bahkan mungkin mereka yang punya produk, kita bisa kerjasama dengan mereka. Jadi kita nggak bingung lagi walaupun belum punya produk, kalau kita punya relasi orang yang punya produk atau bahkan produsennya langsung, ini kan menguntungkan sekali gitu. Kita bisa kerjasama, kita bisa ikut jualin produknya, bahkan dapat dari produsen langsung. Nah, itu memungkinkan tuh teman-teman untuk jalin relasi di sana karena akan banyak sekali latar belakang pesertanya itu bermacam-macam latar belakangnya. Ada yang dia memang business owner, ada mereka yang memang produsen bahkan ya. Ada yang mereka juga reseller, ada yang mereka juga sama-sama belum punya bisnis. Nah, jadi sangat rekomen buat walaupun teman-teman belum punya bisnis, justru wajib belajar ilmunya dulu nih sebelum kita mulai. Karena kalau kita sudah tahu ilmunya nih, kita bisa jualan apapun kok. Kalau kita sudah ngerti caranya, tahu ilmunya, itu kita bisa jualan apapun. Peluang bisnis itu nanti akan makin banyak. Kita akan makin banyak bisa melihat peluang bisnis. Nah, tapi bedanya kalau kita udah punya produknya, tapi kita nggak ngerti cara jualannya, nggak tahu ilmunya, ya yang ada stok numpuk gitu. Stok numpuk, bingung gimana jualannya, gimana biar bisa laku, bener nggak? Gitu ya, jadi justru belum punya produk, belum punya bisnis, ya belajar lah gitu. Belajar, gabung di komunitas biar kita juga ketemu sama orang, menjalin relasi dengan orang-orang, biar kita dapat peluang-peluang baru bisnis yang mungkin bahkan lebih bagus gitu. Ada kode kuponnya nggak? Nggak ada, karena kita sudah langsung otomatis harganya sudah otomatis didiskon dari 2,5 juta jadi 997. Jadi nggak perlu masukin kode kupon lagi. Jadi langsung daftar aja, masukin nama, email sama nomor WA, dan langsung otomatis dapat diskon 60%. Jadi nggak perlu masukin kode kuponnya. Mentoring kapan mulai secara personal, gimana sistemnya? Mentoring akan dimulai nanti 5 September. Sistemnya nanti materinya akan mentoringnya berjalan selama 4 bulan. Video materi kita bagikan secara bertahap. Setiap materi dalam 1 pekan kita kasih tiga video materi. Jadi setiap minggu ada 3 video materi baru yang kita share secara bertahap dan bisa diakses di member area. Jadi nanti ada member areanya. Kalau grup itu fungsinya nanti untuk diskusi, tanya jawab, dan untuk pembinaan. Jadi nanti setiap 1 minggu sekali kita share materi setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, untuk live mentoringnya itu kita adakan setiap 1 minggu sekali. Jadi live mentoring seperti ini, langsung dengan materi dan tema tertentu, dan ada sesi yang memang khusus untuk diskusi dan tanya jawab bareng Kang Dewa juga. Jadi kita bisa ngobrol langsung, diskusi langsung bersama Kang Dewa dan mentor lainnya secara live gitu. Itu setiap 1 minggu sekali.
Jadi itu di luar materi utama. Ini kode kuponnya apa Kang? Mau daftar? Tadi ya, nggak perlu masukin kode kupon karena harganya udah otomatis diskon 60% dari 2,5 juta jadi 997 dan untuk 50 pendaftar pertama saja. Jadi nanti untuk 50 pendaftar pertama malam ini. Jadi silakan manfaatin. Kantornya di mana? Di Bandung. Jadi nanti kalau teman-teman udah join, tinggal minta alamat lengkapnya aja ke tim kita kalau misalnya mau ke kantor. Zoominar di Laku Kerasin ada recordingnya nggak? Ada. Ada recordingnya. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngikutin saat live itu, nanti tinggal minta rekamannya. Nggak perlu minta sih, karena pasti kita share di member area. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Saya sudah bayar Kang yang Laku Kerasin. Abdul Goni, Alhamdulillah. Selamat bergabung ya Mas. Terima kasih. Nah, nanti yang lain cepet-cepetan aja ya, karena udah dari tadi udah banyak yang bayar, udah banyak yang transfer. Tadi notifikasinya mungkin juga kedengaran sama teman-teman, nggak tahu kedengaran apa enggak ya. Tapi udah banyak banget yang dari tadi daftar dan transfer. Jadi mudah-mudahan nanti masih kebagian kuotanya ya. Silakan manfaatkan aja. Ada ilmu di marketplace nggak Kang Gio? Nah, ini tadi udah kejawab ya, saya jawab berkali-kali. Jadi nanti yang teman-teman pelajarin di Laku Kerasin itu amat sangat mungkin untuk diaplikasikan di media apapun. Entah itu mau diaplikasikan di Instagram, di Facebook, di TikTok, bahkan di marketplace sekalipun. Jadi sangat bisa diterapin di media apapun yang mau kita pakai untuk jualan. Kalau kita udah tahu konsep dan strateginya yang Kang Dewa ajarkan. Kang Dewa juga kan banyak jualannya ada di mana-mana gitu ya. Jadi relate, aman. Mantap. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Silakan. Saya share ulang untuk linknya ya. Jualan sayur dan kebutuhan dapur setiap hari, apakah bisa? Insya Allah bisa banget, Mbak Sofia. Banyak kok, kita juga banyak pesertanya itu yang jualan apa ya, jualan bakso gitu ya, jualan bakso kayak gitu-gitu ada kok, banyak kok, bisa. Beda dengan Dewa Selling apa Kang? Beda ya. Dewa Selling dengan mentoring Laku Kerasin, isi materinya pasti beda gitu. Jadi kalau sama, nggak mungkin Kang Dewa ngadain mentoring Laku Kerasin kalau udah ada Dewa Selling gitu. Jadi secara materi udah beda dan secara sistem pembelajaran dan mentoringnya juga beda. Kalau ini kan sistemnya program ya, program mentoring. Jadi ada tenggat waktunya gitu. Yaitu selama 4 bulan dan kita mentoring. Mentoring itu berarti kita bina, kita bimbing, kita arahin gitu ya. Ada pendampingannya gitu. Dan teman-teman juga nggak usah khawatir, kalaupun nanti udah selesai mentoring selama 4 bulan, tetap bisa akses video materinya gitu. Jadi untuk akses video materinya nggak terbatas alias lifetime. Untuk mentoringnya selama 4 bulan. Programnya Kang Dewa ada banyak dan belum paham apa yang membedakan. Yaitu tadi ya, kalau teman-teman sukanya belajar langsung gitu, belajar langsung dalam waktu yang singkat, maka teman-teman bisa ngikutin workshopnya Kang Dewa selama 2 hari. Dan biayanya biasanya di angka 7-8 juta. Kalau teman-teman pengennya belajar dengan biaya yang jauh lebih murah, gitu, bisa belajar dari buku-buku Kang Dewa, gitu ya. Kalau teman-teman sukanya belajar acak gitu, atau tidak bisa ikutin e-course Kang Dewa, gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang sifatnya itu tipenya itu ingin dibimbing, ingin dimentorin, ya, diarahin gitu, maka cocok untuk ngikutin mentoring Laku Kerasin gitu. Karena selain kita kasih video materinya itu bertahap, step by step juga kita mentoring selama 4 bulan, kita arahin, kita bimbing gitu.
Jadi semoga menjawab ya. Kang Gio, kode voucher MC150 udah nggak berlaku Mas. Itu udah dari kapan tuh? Itu udah lama ya, udah nggak berlaku. Itu hanya berlaku waktu beberapa hari kemarin, hanya untuk peserta 3-day Zoominar yang waktu itu. Jadi saat ini sudah nggak berlaku. Jadi teman-teman makanya ketika ada kesempatan ya, silakan dimanfaatkan karena belum tentu kesempatan ini datang lagi gitu. Jadi silakan teman-teman manfaatkan mumpung masih ada promo diskon 60%. Dan terakhir pendaftarannya besok. Jadi besok adalah hari terakhir pendaftarannya karena di tanggal 5 kita udah start mentoringnya, udah mulai. Jadi waktu yang paling tepat untuk join adalah sekarang. Karena semakin Anda cepat join, semakin cepat juga teman-teman ngerasain manfaatnya, ngerasain dampaknya. Sebaliknya kalau teman-teman menunda ya semakin lama juga teman-teman ngerasain manfaatnya. Padahal pasti saya yakin teman-teman juga nggak mau kan kondisinya masih gitu-gitu aja, sedangkan yang lain itu udah lari, kita masih jalan ibaratnya. Yang teman-teman udah nyampe di ujung, kita masih di sini aja gitu. Maka waktu yang paling tepat untuk join adalah sekarang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Rekamannya nanti untuk rekaman Zoom malam ini nanti saya share mungkin oleh tim saya di grup ya, di grup Zoominar. Nanti kita share di sana tapi terbatas, hanya bisa diakses maksimal sampai besok aja. Kenapa kok dibatasin? Biar teman-teman juga gercep gitu. Karena kalau nggak dibatasin biasanya juga nggak ditonton juga, jadi percuma. Maka kita batasin biar teman-teman yang mungkin pengen nonton ulang atau yang belum berkesempatan hadir bisa nonton rekaman videonya. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, sepertinya pertanyaannya juga sama ya, kurang lebih. Silakan dimanfaatkan untuk join malam ini selama promo diskon masih ada. Peserta juga terbatas, jadi kalau sudah kuota peserta sudah penuh ya berarti kita close juga pendaftarannya. Besok hari terakhir pendaftarannya, jadi silakan ya teman-teman bisa manfaatkan. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Semoga Zoominar malam ini membawa banyak manfaat, memberi banyak manfaat buat kawan-kawan semua. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, sudah hadir di sesi live mentoring kali ini. Semoga terhitung sebagai pahala dalam menuntut ilmu ya. Dan pastinya ilmunya bermanfaat untuk kebertumbuhan bisnis teman-teman semua. Saya doakan semoga bisnisnya makin tumbuh, makin laku keras, dan makin bermanfaat untuk umat. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Zoominar lainnya. Bye-bye.